Seorang pria telah bekerja keras di laboratorium penelitian selama 20 tahun. Akhirnya, dalam sebuah percobaan yang tidak terduga, menciptakan pesawat tempur yang kuat, yang belum pernah ada dalam sejarah manusia. Kebahagiaan di dalam hati mengalir seperti ombak yang menggulung. Namun pada saat itu, angin kencang tiba-tiba menerpa. Lampu gantung di atas kepala bergetar hebat. Pemandangan di luar jendela menjadi aneh dan tak terduga. Seorang pria dengan rasa ingin tahu yang kuat, terhuyung-huyung berjalan menuju jendela. Ingin menyelidiki. Namun tiba-tiba, sebuah kekuatan tak terelakkan menariknya dengan kuat keluar dari jendela. Seketika membawanya ke masa lalu. Dia terlihat jatuh dari langit. Beratnya menghantam sekelompok tentara Liao yang sedang membantai rakyat yang tak bersalah. Pria itu hanya merasa kepalanya kosong, pusing dan bingung. Berjuang untuk bangkit. Di hadapannya ada banyak tentara yang mengayunkan senjata tajam, membantai rakyat tanpa ampun. Dia tidak bisa menahan diri untuk berseru. Bagaimana ini mungkin? Ini sangat tidak ilmiah. Pasti karena dia terlalu lama terjun dalam eksperimen, mengalami halusinasi. Namun sebelum dia berpikir lebih jauh, sekelompok prajurit sudah mengacungkan pedang panjang. Dengan wajah menakutkan menghampirinya. Pria itu mundur bertubi-tubi. Kedua tangannya memeluk kepala dengan erat. Hatinya dipenuhi oleh rasa takut dan ketidakmampuan. Di saat genting ini, sebuah tombak perak biru yang berkilauan, seperti dewa penjaga turun dari langit, menewaskan tentara yang mendekat dalam sekejap. Pria itu menengok ke arahnya. Sebuah cahaya dingin tiba lebih dulu. Kemudian senjata keluar seperti naga. Zhao Zhaoke. Kau baik-baik saja? Astaga, dia adalah jenderal selalu menang, Zhaoke. Aku telah terlempar ke akhir dinasti Wu. Ini adalah zaman yang sangat kacau. Siapa yang datang? Aku tidak membunuh jenderal tanpa nama. Letnan Yipian dari Batalion HBN. Kembalilah beritahu Litai. Hari ini aku berikan nyawamu. Jika kau kembali mengganggu, aku pasti akan membunuhmu. Kejar aku. Maaf, Nona. Aku masih punya kunci di sini. Hanya bisa melindungimu sampai di sini. Kamu cepat pergi saja. Astaga. Zaman perang dan kelaparan ini. Bagaimana aku bisa bertahan sendirian? Tidak bisa. Tidak bisa. Saya harus mencoba untuk menempelkan diri padanya. Oh tidak, Jenderal Zhao. Di depan ada 1 juta tentara Litai. Kau bisa masuk dan keluar 7 kali. Lebih baik daripada Jenderal Zhao. Kau harus melakukannya dengan baik. Bantulah sampai ke barat. Kau. Kenapa kamu begitu tahu tentang saya, Jenderal? Saya tidak menyembunyikan apapun dari Anda. Saya juga tahu bahwa di dada Anda adalah anak Liu Yu. Seandainya bukan karena permaisuri Liu terjun ke dalam sumur hari ini, mungkin saya dan Jenderal tidak akan bertemu. Siapa kamu, Jenderal? Saya hanyalah seorang dukun desa. Saya mengerti sedikit tentang ramalan dan penghitungan. Jenderal, saya punya cara untuk mengambilmu. Bawa aku. Aku akan membawamu mencari Jenderal Zhang. Tangkap mereka. Mereka di sini. Jenderal, jangan ragu lagi. Sudah terlambat. Baik. Jenderal Zhang, kau memang ada di sini. Jenderal Zhao, bawa pangeran pergi duluan. Aku akan menutup belakang. Terima kasih banyak. Hamba terakhir, Zhaoke, gagal dalam misi suci ini. Tidak dapat membawa kembali ratu. Tolong, sang suci hukum Jenderal Zhao. Jenderal Zhao. Jenderal Zhao, silakan berdiri. Sang suci demi anaknya. Hampir saja mengorbankan nyawa Jenderal Zhao.
Tidak salah lagi, seorang raja besar yang dikenang selamanya. Siapa yang berdiri di belakang Jenderal Zhao ini? Sang Suci, orang ini dapat meramal dengan luar biasa. Bersyukur ada orang ini yang membantu. Membantu saya keluar dari kesulitan. Barulah bisa menyelamatkan Tuan Muda. Saya melaporkan kepada Yang Mulia, nama saya Mo Qinglan. Hanya seorang yang berlatih di pegunungan. Tuan Mo Qinglan sangat dibutuhkan oleh Dao sekarang. Jika Tuan Mo dapat bergabung, pasti mampu menyatukan Dao dan menaklukkan dunia. Menghadap Yang Mulia. Li Aiking, mengapa kau tidak berada di tempat kerja militer? Apa yang kau lakukan di sini? Hamba datang untuk kebaikan kerajaan kita yang besar. Dan juga demi keselamatan Yang Mulia. Apa maksudmu? Li Aiking, apa maksud dari perkataanmu ini? Apakah Yang Mulia tidak merasa aneh? Anda mengirim Zhao Ke untuk menyelamatkan Ratu dan Pangeran. Sekarang Ratu belum kembali. Dia, Zhao Ke, bisa membunuh keluar dari kepungan 800.000 tentara Liao. Ditambah lagi dengan Jenderal Zhang yang pergi untuk mendukung. Namun tidak ada kabar. Kehidupan atau kematian belum diketahui. Pasti ada urusan rahasia di balik ini. Zhao Ke, tutup mulutmu. Dulu, aku dan kakakku menjual harta keluarga untuk membantu Sang Suci membangun usaha besar. Sekarang, kakakku telah meninggal di negeri orang. Sedangkan kamu tetap selamat. Saya mohon Sang Suci memberikan penjelasan kepada hamba. Saya melaporkan kepada Sang Suci. Bawahan telah memimpin pasukan untuk menyelamatkan Tuan Muda. Ratu khawatir akan membebani kita. Maka mengumpulkan banyak uang. Saya tidak punya cara lain selain membawa Tuan Muda keluar dari kepungan. Syukurlah Jenderal Zhang menghalau pengejar. Saya bisa menyelamatkan Tuan Muda. Saat ini Ratu telah meninggal. Jenderal Zhang belum kembali. Kau bisa berkata apa saja yang kau mau. Menurutku, kau mungkin sudah berpihak pada pasukan Liao. Nyawa Ratu dan Jenderal Zhang adalah surat izinmu, kan? Dan orang ini asalnya tidak jelas. Aku rasa dia adalah mata-mata dari pasukan Liao. Jenderal Zhao, aku ingin bertanya, apa yang kau katakan itu benar? Laporkan. Tuan, Zhao Ke membawa seorang kembali. Zhang yang terjebak oleh tentara Liao. Dia pasti sudah mati. Hahaha. Benar-benar nasib baik bagiku. Hai Nengge Zhao Ke. Kau hanya bisa menunggu kematianmu. Baiklah kamu. Aku benar-benar muak dengan kamu. Jenderal Zhao pergi sendirian ke kamp musuh. 7 kali masuk dan 7 kali keluar. Membunuh jalan keluar hanya untuk menyelamatkan Tuan Muda. Sekarang Tuan Muda sudah diselamatkan. Setelah kembali, masih harus terkena omongan busuk darimu. Orang bijak. Dia Zhao Ke berkolusi dan mengkhianati negara. Bekerja sama dengan mata-mata Liao. Berniat mencelakakan kita. Dao, mohon kepada Sang Suci untuk memberikan perintah. Segera menghukum mati pengkhianat. Dengan hormat, mohon Sang Suci menghukum mati pengkhianat. Zhao Ke, apakah kamu mengakui kesalahanmu? Saya tidak dapat menyelamatkan permaisuri. Saya bersedia menerima hukuman. Tapi saya sama sekali tidak mempunyai niat untuk mengkhianati negara. Jenderal Zhao. Kamu ini terlalu jujur. Ambilkan pena. Bukankah kamu bilang Jenderal Zhang sudah gugur? Saya tantang kamu bertaruh. Tidak sampai setengah batang dupa. Jenderal Zhang pasti akan kembali. Menghadap Sang Suci. Hamba telah menerima kabar. Jenderal Zhang telah gugur di garis depan. Dia juga mengatakan akan segera kembali. Saya rasa dia hanya sedang memperpanjang waktu. Mohon Sang Suci untuk memutuskan. Mohon Sang Suci untuk memutuskan. Zhao Ke, aku menganggapmu seperti saudara sendiri. Diberi tugas berat. Kau berani begini? Orang. Seret kedua orang ini keluar. Potong. Tunggu. Baik. Kakak, aku kembali. Saudara ketiga. Apa sebenarnya yang terjadi? Jenderal Zhao, bawa Tuan Muda pergi dulu. Saya akan menahan mereka. Jenderal Zhang, saya punya rencana untuk mengusir musuh. Jenderal Zhao, siapa orang ini? Jenderal Zhang, orang ini cukup berbakat. Dialah yang membawaku ke sini mencarimu. Jenderal Zhao, pinjamkan aku pedang Qinggang yang baru saja kamu buat. Suaramu seperti guntur. Sebentar lagi tentara Liao akan datang. Kau hanya perlu teriak keras di ujung jembatan. Maka musuh akan mundur. Ayo pergi. Jalan cepat. Cepat. Kakek Zhang Yan ada di sini. Siapa berani melawan saya? Siapa berani melawan saya?
Raja telah memberi perintah. Seluruh pasukan mundur. Terima kasih kepada Jenderal Zhao dan Tuan Mo. Mereka membantu saya mengusir musuh. Tak disangka saya baru saja kembali dari garis depan. Ada yang menghasut hubungan kami sebagai saudara. Jenderal Zhao salah paham. Itu pasti karena laporan dari garis depan yang keliru. Ini yang menyebabkan saya, menyalahkan Jenderal Zhao. Ngomong-ngomong, orang ini, lihatlah, berpakaian aneh sekali. Sungguh mencurigakan. Sungguh membuat seseorang meragukan. Anak muda ini ternyata menungguku di sini. Kamu benar-benar menyebut nama itu. Sang orang suci ini telah menjelekkan Setiausada. Aku menyarankan agar sang orang suci segera memenggal kepala si penjahat tak berdosa ini. Tidak bisa? Tuan Mo, saat ini sedang terjadi pertempuran antara dua pasukan. Ini adalah waktu yang tepat untuk menggunakan orang-orang. Sekarang, perang di negeri kita sedang berlangsung dengan sengit, dan kita masih membutuhkan bantuan dari Lord di dalam hal senjata. Yang Jenderal Zhao benar. Bukan masalah membuat senjata ini, tidak ada yang disembunyikan dari Anda. Sebelumnya saya bekerja di bidang ini. Hamba memiliki sesuatu yang dapat terbang ribuan mil tanpa jatuh. Kunpeng besar. Kekuatannya tak terbatas. Jika Suci percaya, maka saya lebih baik mengambil alih pengawasan militer dan pembangunan. Dengan waktu, saya pasti akan memberikan senjata yang sangat luar biasa kepada Anda. Itu omong kosong. Saya telah lama bekerja di militer dan pembangunan. Belum pernah mendengar tentang hal ini. Sang Suci hanyalah seorang penipu yang pandai berbicara, bukan? Keterbatasan itu bukanlah hal yang mustahil. Apa yang kau katakan? Jika aku tidak salah ingat, ketika Jenderal Guan dan Caisang bertempur di waktu itu, ada naga yang melayang di langit. Guntur petir. Ini mungkin lubang cacing. Aku harus segera membuat pesawat. Melalui lubang cacing, mungkin bisa kembali. Jika demikian, aku menjadikanmu kepala departemen pembuat kapal. Sama seperti Menteri Min. Segera lakukan. Sang Suci. Hamba menerima perintah. Tuan, mulai sekarang ini adalah tempat tinggalmu. Cukup bagus. Kamu sedang melakukan apa? Saya datang untuk melayani Tuan mandi. Tidak perlu kamu. Cukup terbang, tidak usah mendarat. Saya akan melakukannya sendiri. Orang dewasa. Apa itu terbang? Apa itu mendarat? Saya tidak bisa menjelaskan masalah ini padamu. Silakan pergi. Kamu mendengar suara apa dengan celana itu? Siapa kamu? Apa yang kamu lakukan? Jangan berbicara. Terbang pesawat. Tidak tahu. Aku ingin melihat. Yah, siapa yang tidak berperasaan mengirim seorang wanita cantik sebagai pembunuh? Kamu terluka. Arahkan ke sana. Lepaskan aku, cepat lepaskan aku. Jangan bicara. Aku. Nama Miku, kamu masih punya kebiasaan itu. Aku tidak mau mengambil sabun. Segera pergi. Tuan Mo. Baru saja ada pembunuh berserakan. Kau masih punya waktu untuk mandi? Ada orang melihat pembunuh itu masuk ke kamarmu. Kau malah selamat. Apakah kau mencurigai saya? Oh, bagaimana mungkin saya mencurigaimu, Tuan Mo? Hanya untuk keselamatanmu, Tuan Mo. Masih perlu dicari lagi. Saya tahu, kamu punya pendapat tentang saya. Tapi bisakah kamu menghormati saya sebentar? Saya sedang mandi. Tunggu sampai saya pakai pakaianmu baru cari. Boleh? Jangan, Tuan Mo. Kamu mandi saja. Kami akan mencarinya sendiri. Periksa dengan teliti. Tuan tidak menemukan apa-apa. Dengarkan? Cepat pergi. Tuan Mo pamit. Tunggu. Masih ada satu tempat yang mencurigakan. Sudah di-search. Sudah ditendang. Ada pembunuhnya? Cepat pergi. Mau apa? Mau cuci bareng aku? Nanti saja. Ayo pergi. Lukanya terlalu parah. Harus cepat berhenti berdarah. Kalau tidak, kamu akan mati.
Kamu kehilangan terlalu banyak darah. Minum air hangat yang banyak. Kenapa kamu mau menyelamatkanku? Menolong yang terluka adalah tradisi dan kebajikan bangsa kita. Kamu seorang pejabat dari dinasti Wu. Aku hanya seorang pembunuh dari Liao. Apa kamu tidak memikirkan konsekuensinya? Konsekuensinya? Aku tidak peduli apa konsekuensinya. Aku sama sekali bukan orang di sini. Aku tidak mau terlibat dalam pertarungan kalian. Kali ini anggaplah aku berutang padamu. Nanti kalau ada kesempatan, akan kubayar kembali. Ayo. Hati-hati di jalan. Aku benar-benar jenius. Untunglah aku berhasil membuatnya tepat waktu. Dengan adanya dia, siapa lagi yang berani menaruh pisau di leherku? Halo, apa yang kau lakukan? Mo Qinglan, jangan pura-pura. Aku sudah menemukan bukti bahwa kau menyembunyikan pembunuh bayaran. Ikuti aku. Meskipun dibuat, ada dia. Aku lihat siapa lagi berani menancapkan pisau di leherku. Ni hao, apa yang kau lakukan? Mo Qinglan, jangan pura-pura. Aku sudah menemukan bukti bahwa kau menyembunyikan pembunuh bayaran. Ikuti aku. Kamu pergi. Tuan Mo, ada apa ini? Sang Suci, saya tidak melakukan apa-apa. Hanya sedang berjalan-jalan. Tiba-tiba saja saya ditangkap di sini. Lapor kepada Sang Suci. Orang ini memang mata-mata. Kami berusaha keras menangkap pembunuh yang menyerang sebelumnya. Tetapi orang ini tidak hanya menghalangi segala cara, tetapi juga menyembunyikan pembunuh. Kau yang hidup di dunia ini, apa dia tidak melarikan diri sebelumnya? Mengandalkan pemutusan. Yang mulia, masalah ini sangat serius. Jangan terburu-buru mengambil keputusan. Apakah ada bukti dari Anda? Kamu berkali-kali menentang Tuan Mo. Kali ini kita sudah sepakat. Kalau kamu lagi tidak punya bukti, kakek aku akan memotongmu hidup-hidup. Jenderal Sang, jangan buru-buru, bawa saksi. Salam hormat kepada Suci. Bangkitlah. Apa bukti yang kamu miliki? Laporkan kepada Suci. Hamba melihat sosok seseorang melalui jendela kamar Jenderal Mo. Pergi dengan cara yang mencurigakan. Hamba pun diam-diam mengikutinya. Siapa sangka? Aduh, katakan saja apa yang ingin kau sampaikan. Ada orang suci di sini. Orang ini tidak berani berbuat sembarangan. Siapa yang tahu bahwa orang itu berlari ke sudut dinding, lalu melompati tembok, dan meninggalkan barang ini? Bahan yang digunakan untuk barang ini adalah jinu khas dari negara Liao. Katanya tidak pernah diekspor. Jadi tidak mungkin bangsa lain membuat barang seperti ini. Untuk mengejutkanku, ternyata tidak menangkapnya. Setelah berjuang ternyata hanya untuk menipu. Tuan Mo, apakah kamu benar-benar menyembunyikan pembunuh? Siapa yang berani membunuh kakakku? Kakak, aku kembali. Kembali? Adik kedua. Kembali itu bagus. Kembali itu bagus. Kang R.Y. benar-benar tidak sia-sia saya melintasi waktu sekali. Saya bisa bertemu Kang R.Y. Jenderal Kang selalu jelas dalam hal benar dan salah. Lebih baik kita panggil Jenderal Kang untuk memutuskan. Kang Xiao selalu menghormati orang-orang bijak. Kali ini, Mo Qinglan, kamu pasti mati. Jenderal Kang ini adalah mata-mata dari negara Liao. Terakhir kali, dia bekerja sama dengan pembunuh dari Liao. Berniat membunuh Sang Suci. Sekarang bukti sudah jelas. Tolong Jenderal Guan segera bertindak. Bersihkan ancaman bagi rakyat. Berani melukai kakakku. Tunggu sebentar. Jenderal Guan, saya difitnah. Hamba tahu Jenderal Guan sangat memikirkan Sang Suci. Tapi, apakah Jenderal Guan bisa mendengarkan saya sebentar? HMPH. Ternyata masih ada sedikit keberanian. Saya ingin mendengar apa yang ingin Anda katakan. Jenderal Guan, Tuan Di. Saya tidak akan pernah menganiaya orang baik. Juga tidak akan membiarkan seseorang yang jahat. Jika dia benar-benar berniat buruk, saya pasti akan menghukumnya di tempat. Jenderal Guan sangat berwibawa. Saya bertanya padamu, mengapa saat itu kamu melihat, tapi tidak mengatakannya? Sekarang malah mengeluarkan peniti untuk bersaksi. Saat itu saya sangat tegang. Jadi kau merasa cemas? Masih berani mengambilkan penjepit rambut itu. Kau bilang penjepit rambut ini dibuat oleh Jinwu dari negara Liao. Semua orang di sini tidak dapat membedakannya. Kenapa kau begitu yakin? Ini. Aku juga mendengar dari orang lain. Para pedagang yang datang dari luar mengatakan begitu.
Kabar burung. Artinya, tidak ada yang pernah melihat sesuatu yang aku tidak lihat. Kau berani memastikan itu berdasarkan apa? Aku ini. Sang bijak, wanita ini pasti disuruh orang. Tujuannya adalah untuk mengganggu semangat pasukanku. Harap sang bijak menyelidiki. Baiklah, kau berani sekali, pelayan hina. Kau membuatku hampir menuduh orang baik. Bukan aku yang. Jangan coba membela diri lagi. Gadis ini memang sangat jahat. Harap dihukum mati. Orang ini. Segera. Cepat, bawa dia pergi. Santo, saya difitnah. Saya difitnah, tunggu. Ah. Santo, sayang sekali jika wanita ini dibunuh. Lebih baik Santo serahkan dia padaku. Wanita ini memang keras kepala. Tuan Mo masih memiliki niat baik. Sungguh jarang ditemukan. Dengan kebajikan menaklukkan orang. Dengan kebajikan menaklukkan orang. Lanjutkan saja. Tuan Mi, apakah ada yang ingin kau katakan? Aduh. Hahaha, Tuan Mo. Semua ini karena aku percaya pada kata-kata orang jahat. Haha, hampir saja salah tuduh pada Tuan Mo. Tapi tolong Tuan Mo, ingatlah bahwa saya sangat peduli pada tuanku. Jangan hitung-hitung kesalahan saya. Baiklah, ini semua adalah salah paham. Semoga kalian berdua tidak saling bermusuhan. Semua demi Dawu. Sang Suci cerdas. Saya Liang. Mendengar Tuan Mo menguasai sejarah. Hari ini adalah sidang istana. Bolehkah saya bertanya pendapat Tuan Mo tentang situasi dunia saat ini? Apa pandangan Anda? Apakah ini memang takdir? Haruskah saya menjadi penggerak dalam proses sejarah ini? Kembali ke Perdana Menteri saat ini. Dunia terbagi menjadi 3 bagian. Di antara negara Liao, yang paling makmur, mereka memiliki pasukan 1 juta tentara. Jenderal-jenderal yang hebat berjumlah ribuan. Lahan di Beijing seluas puluhan ribu hektar. Lalu, apa kabar Caisang? Sejak tinggal di Jiangdong, segala sesuatu masih dalam tahap pembangunan. Dan sangat mirip dengan kita, Wu besar. Dengan kekuatan negara Liao, mereka bisa menghancurkan salah satu dari kita, tanpa usaha yang berarti. Sekarang negara Liao sudah berada di ambang. Saya percaya bahwa bersatu melawan musuh adalah langkah yang tepat. Sang bijak, saya rasa kita harus bersatu dengan Angkatan Mutiara, untuk bersama-sama melawan tentara Liao. Tidak ada waktu untuk ditunda, jika Caisang begitu mudah dipengaruhi. Mengapa kita harus berada di sini? Orang bijak jangan sampai tertipu oleh orang ini. Sebelumnya dia terus-menerus mengatakan bisa membuat senjata yang hebat. Sekarang bahkan bayangannya pun tidak ada. Menurut saya, orang ini hanyalah seorang penipu. Saya rasa kamu yang hanya meributkan hal ini. Masalah persenjataan memang rumit. Kau saat ini menyebut. Sebenarnya bermaksud apa? Aduh Jenderal Shao. Jangan hanya membela satu pihak. Kalian berperang di garis depan. Semua kebutuhan berasal dari orang kaya. Sekarang tidak ada yang bisa diproduksi. Itu hanya akan mengurangi semangat tentara. Kaisar. Saya baru saja ingin menunjukkan benda ini kepada Bapak. Apa ini? Benda ini disebut pistol, Kaisar. Dapat membunuh musuh dari ratusan pasang langkah, bahkan lebih dari 1000 pasang langkah. Oh, Tuan Mo. Jangan terlalu berlebihan dalam berbicara. Kekuatan busur dan anak panah tidak melebihi 150 pasang langkah. Senjata pistol apa ini? Menurut saya, itu hanyalah mainan anak-anak. Oh, Tuan Mi tidak percaya, ya? HMPH. Hahaha. Tuan Li, bagaimana kekuatan benda ini? Sangat baik, sangat baik. Benda ini saya buat khusus untuk Anda. Dengan ini, tidak perlu takut lagi pada pembunuh bayaran. Lapor kepada suci orang, besarmu adalah seorang dewa sungguhan. Pikiran ini pernah saya alami dalam mimpi. Namun hanya digunakan untuk perbaikan busur dan anak panah. Namun sekarang tampaknya saya kalah. Saya merasa malu karena tidak mampu. Kamu bergantung pada kecerdasanmu sendiri. Saya adalah seorang sarjana. Apakah kau lebih hebat? Seperti yang dikatakan Tuan. Maka saya dagu pasti tidak terkalahkan. Hahaha. Wah, suci. Meskipun memiliki senjata hebat ini, tetapi apa yang dikatakan Lord Mo sebelumnya tentang sesuatu yang besar seperti burung raksasa, yang dapat terbang ribuan mil, itu bukan hanya belum pernah didengar. Jumlah yang digunakan untuk Fajra juga ditentukan oleh langit. Itu benar-benar menguras sumber daya rakyat. Harapkanlah agar Sage mempertimbangkan dengan hati-hati. Ya, Lord Aimi. Kapan aku pernah mengatakan bahwa Fajra ini akan dibayar oleh Tiger besar? Apa maksud Anda, Your Excellency, Sage, tentang Fajra ini?
Tentu saja akan dibayar oleh Caisang dari negara Liao. Kaisar dan saya telah menyiapkan kejutan untuk Anda. Silakan Kaisar dan saya pergi bersama. Baik. Kaisar, silakan lihat. Apa ini untuk Baiki? Tunggu sebentar, Kaisar. HNNG. Kaisar, ini adalah kejutan yang saya siapkan untuk Anda. Suci adalah benda yang aku sebutkan sebelumnya, pesawat terbang. Benda ini adalah pesawat yang bisa terbang di langit seperti yang kamu katakan. Benar, dan ini hanya demonstrasi tahap awal. Dengan waktu, aku pasti bisa menciptakan pesawat tempur yang lebih hebat. Baik. Ini sudah sejauh mana? Dibantu oleh hasil penelitian terbaru saya. Pada saat itu pasti bisa mengatasi segala rintangan. Lelucon sebesar ini. Jangan bilang bisa terbang. Saya rasa bahkan 10 pria besar pun tidak bisa mengangkatnya. Tuan Mo benar-benar sangat mahir. Hanya saja tidak tahu bagaimana ini bisa berfungsi. Sungguh memalukan. Karena keterbatasan bahan, benda ini sementara hanya sebagai hiasan. Namun menurut penilaian saya, bahan bukanlah masalah. Jelas tidak akan menghasilkan hasil. Namun harus disalahkan pada bahan. Lalu jika bahan sudah lengkap, apakah harus mencari alasan untuk menyalahkan pekerja? Tentu saja tidak. Kalau aku sudah berkata begitu, tak ada yang bisa mengejar. Asalkan emas sudah siap, aku pasti bisa pukul kalian. Suci. Apakah kita benar-benar harus menyerahkan seluruh nasib negeri Wau ke dia seorang? Ah, memang begitu. Apa yang dikatakan orang dewasa itu benar. Tenanglah, Suci. Ketika urusan di Liaodong dan Caisang selesai, pasti akan ada hasilnya. Jadi inilah tujuan sebenarnya dari yang disebutkan oleh Tuan Mo tentang Liaodong dan Caisang. Saya hanya memikirkan, pergi ke Liaodong dan Caisang pasti bisa menemukan bahan penyekat. Apakah bahkan ini juga sudah ditebak olehnya? Apa maksud perkataan Menteri Agung ini? Melaporkan kepada Suci orang tentang urusan Dewa Emas yang dibicarakan oleh Tuan Mo, terkait dengan Liaodong dan Caisang. Saya sangat bingung. Namun sekarang tampaknya, saya telah sepenuhnya memahami. Tuan Mo menyarankan untuk melawan Liaodong bersama Caisang. Ini hanyalah salah satunya. Besi kuat yang digunakan untuk membuat pesawat. Mungkin juga sudah ada dalam perhitungan modern. Hanya dengan bertukar posisi dengan Caisang. Hanya dengan bekerja sama dengan Caisang. Itu tidak mudah. Tidak tahu apa strategi kepala komandan. Liang memiliki satu strategi untuk menghancurkan Liaodong. Hanya Liang Dong yang pergi ke Caisang. Membujuk Lord Furong untuk bergabung dengan aliansi. Hanya saja masih ada satu syarat. Liao Dong berada di utara gurun pasir. Tidak pandai dalam pertempuran laut. Asalkan bisa menipu mereka. Biarkan mereka menyambungkan kapal mereka. Lalu serang dengan api. Pasti bisa menghancurkan tentara Liao. Lalu bagaimana agar mereka bisa menghubungkan perahu-perahu itu? Ya, ternyata dia adalah rubah tua. HMPH, dia hanya ingin aku memperdaya Nyonya Li. Masih berputar-putar itu. Sang bijak ini, Li Tai, sangat curiga. Hamba khawatir tidak bisa memperdayanya. Santo, saya rasa Li Tai sangat memahami kami di Wu. Tapi belum pernah bertemu dengan Tuan Mo. Seandainya Tuan Mo bersedia tampil, ditambah dengan kepiawaian Tuan Mo berbicara, pasti akan berhasil dengan cepat. Kalau begitu, Mo Qinglan mendengarkan angin. Aku mengangkatmu sebagai Sili Xiaowei, mengirim 100 rumah kepada kamu untuk bernegosiasi dengan negara Liao. Tipu Li Tai itu. Hamba menerima perintah. Tuan, saat dalam bahaya, kamu bisa membuka kotak ini. Sang tiga kerajaan. Masih ada rencana cerdik. Tuan, bagaimana kamu bisa di tempat tidurku? Berterima kasih atas kebaikan Bapak tidak hanya tidak menyalahkan saya, tetapi juga menyelamatkan nyawa saya. Saya tidak tahu harus membalas budi bagaimana. Hanya bisa menawarkan diri saja. Tidak perlu tahu itu. Kau juga tidak bisa mengendalikan diri. Lagi pula saya menyelamatkanmu bukan untuk mendapatkan balasan. Saya ya, terlalu baik hati. Tidak bisa membiarkan orang jujur menanggung kesalahan. Apakah Bapak merasa tidak puas dengan saya? Tentu tidak. Kamu cantik sekali. Mengapa bisa merasa tidak puas denganmu? Sebenarnya, aku hanya tidak ingin bertanggung jawab saja. Baiklah, pulanglah sekarang. Saya tidak punya rumah. Jika Bapak tidak mau menampung saya, di tengah kekacauan ini, aku juga tidak bisa bertahan hidup. Aduh, baiklah. Jangan menangis ya. Nanti kamu ikut aku saja. Cuci pakaianku, masak dan sebagainya. Namamu siapa? Saya telah dijual menjadi budak sejak kecil. Dan bahkan belum memiliki nama. Belum punya nama.
maka saya akan memberimu nama Peng Cheng Wan Li. Kamu akan dipanggil San Wan Li. Nama San Wan Li terdengar sangat unik. Terima kasih atas nama yang diberikan oleh Bapak. Baiklah, sekarang bisa pulang kan? Tuan, bisakah Anda membalikan tubuhnya? Saya tidak mengenakan pakaian di dalam. Baiklah, kamu tidur, aku pergi. Raja, banyak prajuritku adalah tentara utara. Ketika manusia dan kuda naik kapal, mereka akan mual dan diare. Jika terus begini, takutnya akan tidak menguntungkan dalam pertempuran. Saudara-saudara, apakah ada saran yang baik? Ayahanda, saya berpendapat bahwa situasi saat ini tidak memungkinkan untuk menyerang Caisang secara langsung. Kita seharusnya menghindari tindakan yang putus asa. Kita harus menghindari pertempuran di air. Menenangkan Caisang. Memanfaatkan keunggulan kavaleri kita. Pertama, kita ambil daerah aliran sungai. Kemudian, kita buat Caisang tunduk dan mengakui kekuasaan. Pembawa pesan dari 5 negara ingin bertemu. Raja, mengapa utusan dari negara Wu datang pada saat ini? Bisa jadi ada tipu muslihat. Mereka pasti adalah pembawa pesan. Tuan Cui duduk di tengah. Saya akan berdiri di samping Anda. Mari kita lihat kemampuan mereka. Ya. Sampaikan. Selesai sudah, dia juga ada di sini. Siapa yang datang? Yang mulia, saya adalah utusan negara Wu, Mo Qinglan. Negara Wu mengutusmu ke sini. Ada urusan apa? Perdana Menteri mengutus saya untuk membantu Yang Mulia. Menghancurkan ajaran pasukan Caisang. Ada apa gunanya? Siapa? Bawa dia turun. Potong dia. Bukan raja besar, aku berhenti. Kamu bukan raja besar. Kamu tidak berhak memutuskan untuk raja besar. Kamu bilang aku bukan raja besar. Lalu, siapa raja besar? Inilah dia. Salam, Yang Mulia Raja dan Ayahanda. Dia adalah orang yang menyelamatkan saya hari itu. Ternyata dia adalah putri. Bangkitlah. Katakanlah, apa rencananya? Yang Mulia, pasukan Liao sebagian besar adalah orang-orang utara yang tidak suka perang di air. Saya punya cara untuk menyelesaikan masalah ini. Kamu masih bocah. Bagaimana harus dilakukan? Tolong lihat apa yang bisa dilakukan, Raja. Tuan, ini hanya membuat kapal lebih stabil. HMPH. Raja, saran saya adalah mengikatkan kapal-kapal ini dengan rantai besi. Seperti kapal induk. Ini dapat mengurangi getaran kapal dengan efektif. Apa itu kapal induk? Kapal induk itu loh, yaitu sebuah kapal yang sangat besar. Dan di atasnya terdapat banyak pesawat. Setelah itu kapal membawa pesawat keluar kota musuh. Lalu pesawat diterbangkan untuk menyerbu ke dalam kota. Kaisar, ini disebut operasi gabungan laut dan udara. Omong kosong. Bagaimana Anda berani menipu Kaisar? Semua yang kucoba katakan adalah kebenaran, Kaisar. Aku benar-benar ingin Kaisar dapat mempersatukan seluruh dunia. Hanya omong kosong. Yang Kaisar dengar dari orang ini jelas-jelas adalah perangkap. Lalu bagaimana dengan saran Jenderal Cui? Apa cara terbaik? Menurut pandanganku, apa yang dikatakan putri sebelumnya adalah cara yang dapat dilakukan. Tapi aku tidak tahu apa yang dikatakan perempuan itu sebelumnya. Aku tidak bisa membiarkannya merusak rencanaku. Raja. Meskipun aku tidak mendengar apa yang dikatakan putri sebelumnya, tapi saya menduga. Rencana putri seharusnya menghindari benteng air. Apa yang bisa dipikirkan oleh sang raja dan putri, juga pasti bisa dipikirkan oleh Zhao Long. Lalu teba apa yang saya pikirkan? Apa yang dipikirkan raja pasti adalah melakukan sebaliknya. Bertempur dengan angkatan laut, menyerangnya secara tiba-tiba. Tidak sepenuhnya benar apa yang dikatakan Wang Mo Qinglan. Tali besi menghubungkan kapal. Sepertinya tidak bisa dihancurkan. Jika Caisang menyerang kami dengan serangan api, itu akan berakhir. Datuk Lai, itu salah. Serangan api memerlukan bantuan angin. Sekarang adalah musim panas. Angin bertiup dari barat laut. Ini menguntungkan serangan tentara kita. Raja, pikirkan baik-baik, Raja, mohon pikirkan baik-baik. Raja, pertempuranmu dengan Caisang tidak bisa dihindari. Hanya dengan cepat membersihkan hambatan. Kesatuan di bawah satu pemerintahan hanya tinggal menunggu. Raja, Mengapa saya harus mempercayai Anda? Raja, kali ini kehadiran saya tidak hanya untuk memberikan saran kepada Raja, tetapi lebih utamanya adalah untuk menyertai Raja. Liao Dong memiliki jutaan tentara dan ribuan jenderal yang handal, menghilang di sejauh ribuan li. Di dunia ini,
Hanya raja yang bisa dengan cepat mengakhiri kerusuhan dan konflik ini. Memberikan kedamaian kepada rakyat di dunia. Potong saja, pergi. Tunggu sebentar, Raja. Sebenarnya, aku juga punya satu tujuan, yaitu menjadi suami dari putri mahkota. Apa yang kamu katakan, putri? Sejak terakhir kali, setiap gerak-gerikmu, setiap senyummu, selalu terukir dalam ingatanku, dalam mimpiku dan di hatiku, putri. Apakah tiket kapal lamaku ini masih bisa membawaku ke kapalmu? Katakan sekali lagi. ZR. Simpan pedangnya. Ayahanda menyimpan pedangnya. Oh, para prajurit Qin ini sungguh bodoh. Siapa yang bisa menahan serangan lembut seperti ini? Raja, saya rasa orang ini benar-benar mencintai putri. Sepertinya tulus. Lebih baik kita tahan dia dan pikirkan langkah selanjutnya. Kalau begitu, kita ikuti pendapat jenderal. Bawa dia pergi. Jaga dia dengan ketat. Ayahanda. Chun Er sangat khawatir karena urusan utusan itu. Ayahanda, kata-kata manis dari Mo Qinglan. Jelas dia orang yang licik. Rencana Tai Suo Lian Yao. Risikonya sangat besar. Putri memohon kepada ayahnya untuk membatalkan rencana ini. Tidak ada perang yang pasti dimenangkan di dunia ini. Sebagai ayah, tindakan ini adalah untuk segera mengakhiri perang yang kacau ini. Rencana ini memang berbahaya. Tapi juga ada peluang untuk menang. Jika perang ini bisa ditentukan, maka dunia di Caisang bisa segera damai. Rakyat bisa hidup dengan tenang dan bahagia. Tapi ayah sangat berisiko. Bagaimana jika kita gagal? Anakku, jangan khawatir. Ayah telah bertempur di medan perang selama bertahun-tahun. Kini sudah di usia senja. Aku ingin membersihkan rintangan untukmu sebelum aku pergi. Ayah. Apakah Cuan merasa bahwa Mo Qinglan adalah seorang penipu? Selama lebih dari 30 tahun berperang, saya telah melihat banyak orang dengan ambisi besar. Tetapi mereka semua hanya memikirkan kepentingan pribadi mereka. Hanya dia yang pernah menyebut tentang rakyat di seluruh negeri. Menurut pandangan saya, dia bukanlah orang yang licik seperti yang kau katakan. Ini karena pemahaman saya yang terbatas. Ini sudah selesai. Biarkan ayah yang memutuskan. Jadikan dia sebagai menantu. Ayahanda, saat seperti ini, mengapa Anda mengatakan hal ini? Meskipun Mo Qinglan berbicara tajam dan lancar. Namun pemikirannya tajam. Dia bisa menjadi menteri yang membantu Anda di masa depan. Dalam lubuk hati yang dalam. Oh, obat bius. Sudah pernah melihat putri. Putri. Putri, kau benar-benar cantik. Jangan banyak bicara. Makan apa saja yang kau mau. Takutnya setelah malam ini, mau makan pun tidak bisa. Putri, jangan menakut-nakuti saya. Ayahandamu pasti tidak tega membunuh saya. Kau bisa menipu raja saya, tapi tidak bisa menipuku. Kau datang untuk menyerah kepada Dahlia kami. Pasti ada sesuatu tentang putri di sini. Bukankah aku sudah bilang? Aku datang kali ini seluruhnya untuk putri. Bukankah putri merasa tidak percaya diri dengan penampilannya? HMPH. Kau benar-benar berpikir aku akan percaya pada omong kosong yang kau ucapkan di tenda besar siang tadi? Apa sebenarnya alasanmu datang membantu ayahku? Jika kau tidak jujur, aku akan membunuhmu. Baiklah, aku akan memberitahumu. Yang kubantu bukanlah ayahmu, tetapi seluruh rakyat dunia. Sejak Kaisar Ling, perang tak henti-hentinya. Rakyat hidup menderita. Ayahandamu berperang ke timur dan barat, mengembangkan kekuatan yang paling besar. Hanya dengan membantu negara Liao dapat segera bersatu. Agar rakyat di seluruh dunia hidup damai. Apakah yang kau katakan itu benar? Tentu saja, putri. Kapan aku pernah menipumu? Oh. Putri, kau bicara begitu hebat di mulut. Tapi tetap ada tempat untukku di hatimu, kan? Jika ingin kabur, coba saja. Takutnya kau tidak bisa. Aku sudah menghabisi musuhmu. Tenanglah, putri. Aku tidak akan pergi kemana-mana. Di zaman sekarang ini, siapapun tidak bisa merasa tenang. Aduh, anggap saja ini makan siang. Putri, ada apa ini? Ayahanda berencana menghadiri Caisang malam ini. Jadi saya harus pergi sekarang.
Perdana Menteri juga belum pernah melihat dunia. Ini hampir membuatku mati. Jika pertempuran kali ini berakhir, Ayahanda bilang seharusnya dia akan. Putri. Karena kamu akan berangkat berperang. Tapi aku harus melakukannya untukmu. Tunggu aku pulang, pasti. Oh ya. Maaf, lagi-lagi aku bohong sama kamu. Kesempatan bagus nih. Ah, kalau bisa menyeberangi gunungmu ini, kita harus bisa bertemu dengan Chen Jiang dan yang lainnya. Ya. Apa yang kau lakukan? Tidak tahu terima kasih. Tanpa aku, kamu sudah mati di bawah itu dari lama. Lalu apa yang terjadi pada prajurit-prajurit Liao? Kamu tahu berapa banyak prajurit Liao yang kamu bunuh? Liao, aku bertanya padamu. Apakah kamu memikirkan rakyat di seluruh negeri? Kalian terus menyerang ke selatan, membakar, membunuh, dan merampok. Menghancurkan berapa banyak keluarga? Bukankah nyawa kalian juga nyawa? Apakah hidup mereka bukanlah hidup? Kebiasaan mengeluh. Sekarang mayat berserakan, bukankah itu semua perbuatan tentara Liao? Saya sangat menyesal atas kematian prajurit Liao. Saya sangat menyesal. Tetapi tidak ada yang bisa dilakukan. Perang adalah perang. Tidak, saya akan membunuhmu. Untuk menghibur jiwa besar Liaongku. Apakah kau pikir membunuhku bisa mengubah keadaan sekarang? Apakah kau pernah melihat jalan yang tidak ada barang yang hilang? Malam tidak perlu mengunci pintu. Setiap orang memiliki ladang, panen berlimpah. Anak-anak berlari dengan lentera di jalan. Apakah kau ingin dunia ini seperti sekarang? Hari ini kamu memukulku. Besok aku memukulmu. Tidak mati tidak berhenti. Mayat berserakan di mana-mana. Jangan mendekat. Apa yang kamu katakan itu hanya angan-angan. Tidak mungkin terwujud. Kenapa tidak bisa terwujud? Saya dibesarkan dalam lingkungan seperti ini. Meskipun sekarang tidak mungkin. Bagaimana dengan besok? Masa depan? Apakah semuanya tidak mungkin? Apakah kamu mengambil senjata untuk berperang? Hanya untuk membunuh? Apakah itu hanya untuk memuaskan keinginan dan kekuasaanmu? Jangan bicara lagi. Mengapa kau tidak membunuhku? Aku tahu. Karena gambarku persis seperti yang ada di pikiranmu. Percayalah padaku. Li Chun tidak masuk. Kau adalah orang yang paling aku inginkan untuk tidak menjadi musuh di dunia ini. Namun, aku tidak pernah berpikir bahwa besok hari kita akan bertarung. Tidak pernah terpikirkan. Pergilah sebelum aku menyesal. Jaga dirimu baik-baik. Ayo pergi. Baiklah, baiklah. Hari ini kita menang besar. Menghancurkan Liao Dong. Ini semua berkat usaha kalian. Aku pasti akan memberikan penghargaan. Terima kasih, Yang Mulia. Oh tidak. Aku yang mengacaukan semuanya. Sekarang Li Taishan masih dalam pelarian. Jika dia berhasil kabur ke Liaodong dengan selamat, takutnya akan ada masalah besar di kemudian hari. Bapak sangat benar. Tenanglah, Bapak. Penjagaan Kaisar Guan sudah menunggu di tempat yang harus dilewati Li Taishan. Tidak akan lama lagi akan ada hasilnya. Kamu bingung, Tuan Perdana Menteri? Siapa yang tidak tahu bahwa Jenderal Guan memiliki hubungan dekat dengan Li Tai? Saling menghargai, itulah masalahnya. Takutnya Li Tai pernah memberikan perlindungan kepada Jenderal Guan, dan memberikan gelar kepada Jenderal Guan, menyuruh Jenderal Guan untuk pergi. Takutnya Jenderal Guan akan membiarkan Li Tai pergi. HMPH, jika diganti orang lain tidak bisa dibiarkan. Bagaimanapun juga, Li Tai tidak akan bertahan lama lagi. Melakukan ini adalah untuk membalas budi Jenderal Guan kepada Li Tai. Tenang saja, Guru. Jenderal Guan adalah saudara sejiwa Sang Suci. Mari kita bicarakan. Cai Sang telah menyetujui permintaan saya untuk daku besi. Tuan Mo, silakan tenang. Sumber daya dari Cai Sang akan segera dikirim. Hanya saja saya penasaran. Sumber daya yang begitu besar.
Tuan mau akan digunakan untuk apa? Untuk hal ini, Tuan, Anda tidak perlu khawatir. Tuan tenang saja. Tidak ada niat jahat. Hanya saja ketika ditanyakan dari atas, saya juga bisa menjawab. Siapa yang mau anak panah yang diberikan orang lain kembali menancap di diri sendiri? Bapak, Bapak bisa tenang. Sekarang kita bekerja sama. Jika Bapak tidak membatalkan janji, siapa yang akan melakukan hal-hal yang merugikan diri sendiri di akhir? Tapi jika di kemudian hari Caisang menikam dari belakang, maka itu tidak bisa disalahkan. RG Guanxiao melanggar perintah militer dan membebaskan Li Tan. Mohon sang bijak menghukum. Apa yang kamu katakan? Aduh, guru, tetap tenang, tetap tenang. Jenderal Guan membebaskan Li Tai secara pribadi. Hukumannya harus dijatuhkan. Harap suci jangan karena rasa saudara. Mengerjakan kasih sayang seperti wanita. HMPH. Wali Jun yang suci seperti ini padamu. Namun kamu melakukan hal seperti ini. Bagaimana suci bisa memberikan penjelasan kepada U besar? Menteri. Jangan-jangan menteri. Saudara tersier, mundur dulu. Saudara kedua, Perdana Menteri. Ayo bertindak, mari kita lakukan, Perdana Menteri. Perdana Menteri dan saudara kedua pernah bersumpah setia di Taman Persahabatan, sehidup semati. Hari ini, biarkan aku dan dia menerima hukuman bersama. Kakak, Zaya, matikan. Tindakan Anda ini. Bukankah itu mempersulit suci? Mati pun tidak apa. Mati pun tidak apa. Bagaimana saya bisa mengatasinya? Guru, saya pikir begini. Lebih baik biarkan Jenderal Guan membayar hutangnya dengan jasa. Dengan begitu, kita bisa menyelesaikan hubungan persaudaraan antara saudara suci. Juga akan membuat dunia tahu tentang kebesaran orang bijak. Itu juga bukan tidak mungkin. Guru Lu, Anda pikir bagaimana? Kalian berdua sudah berdiskusi dengan baik. Mengapa masih meminta pendapat saya? Saya masih ada urusan. Jadi tidak akan mengganggu lagi. Tindakan Kaisar Guan Yu kali ini. Jika tidak dihukum, takut akan menggoyahkan semangat militer. Yi Ayah, jangan bicara lagi tentang Kaisar. Apakah Kaisar telah berbicara denganmu dan kamu tidak mengerti? Wali. Pergilah dan siapkan kertas dan pena untukku. Saya akan mulai terbang seperti burung nasar. Apa maksudnya? Orang dewasa, membuat pesawat terbang. Saya agak bodoh. Oh. Kamu pergi dan siapkan saja pena dan kertas untukku. Kertas. Bisa ditulis di atasnya, oke? Tuan, ini kertas yang Anda minta. Sudahlah, sudahlah. Nanti saya buat sendiri saja. Lalu saya harus ngapain? Ayo sini. Lihat pohon itu? Lihat. Kalau begitu, duduklah di sana. Baiklah, mari berlari. Oke. Orang dewasa, orang dewasa. Orang dewasa, orang dewasa. Cepat bangun, cepat bangun. Pesawat sudah siap. Pesawat sudah siap. Oh, akhirnya aku bisa pulang. Tuan, di mana Anda? Bisa bawa saya pulang? Sepertinya Anda tidak bisa pergi. Laporkan kepada Yang Mulia. Mohon Tuan segera menuju aula besar untuk berdiskusi. Yang Mulia, tembok kota Shicheng sangat kokoh. Ditambah dengan pasukan berat yang menjaga. Jenderal Guan telah menyerang kota selama beberapa hari berturut-turut, tetapi masih tidak bisa menyerang ke dalam kota. Mengambil alih kota batu agak sulit. Pertempuran kota batu. Hitung-hitung waktunya. Cacing lubang juga akan dibuka tepat waktu. Seorang bijak dapat dengan cepat membuat pesawat terbang menuju kota batu untuk membantu Jenderal Guan. Jika Jenderal Mo bisa pergi untuk mendukung, maka pasti bisa membantu Jenderal Guan merebut kota batu. Baiklah, sangat baik. Jenderal Mo, dengarkan perintah. Aku memerintahkanmu segera bersiap untuk membantu kota batu. Hamba menerima perintah. Setelah pergi, kita tidak akan bertemu lagi. Tiba-tiba ada sedikit enggan untuk berpisah dengan kalian. Juga tidak tahu bagaimana kabarnya dia. Jenderal Guan. Tuan Mo, saya datang atas perintah Sang Suci untuk membantu Anda menyerang kota. Sangat baik.
Dengar-dengar pesawat yang dibuat Jenderal Mo sangat kuat. Saya sudah lama ingin melihatnya. Jenderal Guan tenang saja. Jenderal hanya perlu mempersiapkan masuk ke kota. Saat bertempur, saya pasti akan membuatkan jalan bagi Jenderal. Jenderal membantu menyerang kota batu. Hahaha. Dengan kata-kata dari Tuan Mo, kami pasti akan meraih kemenangan besar. Siapa yang saat ini menjaga kota batu, Jenderal? Ada putri sulung Li Tai, Li Chun. Dan juga orang kepercayaannya, Cui Kai. Dengan karakternya, kekalahan besok pasti akan bertarung habis-habisan dengan ibu besar. Tidak tahu apakah aku sudah menerima surat yang aku kirimkan. Seks. Jangan banyak bicara. Kali ini kamu menipu aku, mau apa lagi? Malam ini bulan bersinar dengan indah. Bagaimana kalau kita minum satu gelas? Minuman tidak perlu. Besok kita bertemu di medan perang. Putri. Saya datang untuk mengucapkan selamat tinggal. Saya akan pergi. Ini adalah sesuatu yang selalu saya bawa. Sekarang saya berikan padamu. Ini lagi-lagi tipu muslihatmu apa? Aku tahu kamu sekarang tidak percaya padaku. Tapi aku benar-benar harus pergi. Takutnya kita tidak akan bertemu lagi. Kamu harus berjanji padaku. Tidak peduli bagaimana keadaan pertempuran besok. Kamu harus tetap hidup dengan baik. Sebagai seorang Jenderal Liao, aku lebih baik mati di medan perang. Tidak akan kubiarkan hidup dengan sia-sia. Kau tahu tidak, besok pertempuran di kota batu pasti kau kalah. Jika memang begitu, maka aku bahkan lebih tidak bisa pergi. Berada di keluarga kerajaan. Ini takdirku. Baiklah, kau adalah keluarga kerajaan. Saya adalah orang biasa. Saya tidak bisa merasakannya. Kita sudah sampai di sini. Jika kamu tidak ada yang ingin dikatakan, maka kita berpisah di sini. Putri. Janjilah padaku. Tidak peduli apa, kau harus hidup. Putri, ini benda apa? Ini seharusnya pesawat yang dibicarakan oleh Yu Jiangwo. Pesawat. Lindungi putri. Lindungi putri. Selamat tinggal, selamat tinggal. Raja, sudah saatnya pulang. Jangan bunuh orang yang tidak bersalah. Jenderal Guan memiliki hubungan baik dengan saya. Bisakah Anda memberiku sedikit muka? Biarkan dia pergi. Ini saya berikan untukmu. Pegang ini untuk perlindunganmu. Selama ada gunung hijau, tidak perlu khawatir tentang kayu bakar. Hari ini kita beruntung mendapat bantuan dari Lord Mo. Kita bisa menaklukkan si Cheng dengan begitu mudahnya. Jenderal Guan masih lebih gagah berani. Jenderal Guan, ada berita buruk. Min Hou telah membelot. Caisang mengambil kesempatan saat pasukan kita kosong di belakang. Mereka menyergap Jiang Yao. Sekarang kita sudah sampai di depan kota Si Cheng. Berbuatlah jujur, ayo pergi. Masuklah, kamu. Jenderal Guan. Tentu saja aku yang bersalah karena lalai. Mengalihkan pasukan yang menjaga Jiangzhou. Sehingga terjadi bencana ini. Jenderal Guan, ini bukan salahmu. Siapa yang bisa mengira bahwa milikut kali ini tiba-tiba memberontak dan menyerang Jiangzhou? Aku benar-benar. Seharusnya aku memberitahu Jenderal Guan tentang rencana pengkhianatan Mi Heng sebelumnya. Katakan pada Jenderal Guan, ayo, cepat pergi. Nyonya, apakah kalian tidak membiarkan keluarga juga? Nyonya, kalian mau melakukan apa? Jika mau membunuh, bunuhlah aku saja. Tinggalkan dia, lepaskan dia. Lepaskan dia, lepaskan dia. Jenderal, jaga diri baik-baik.
Guang Mou mendapat pujian setia dari orang-orang. Namun pada akhirnya, karena kesombongannya kehilangan Jiang Zhou. Saya minta maaf kepada kakak. Maafkan saya, Dawu, Jenderal. Semua ini adalah rencana dari Nyonya Furong. Tujuannya adalah untuk memicu perselisihan. Jenderal tidak boleh terjebak. Saya, Guan, juga menghadapi rakyat Wu yang besar. Jenderal sama sekali tidak boleh. Jenderal hanya perlu kembali ke Wu yang besar. Semua ini masih ada harapan. Jenderal, seorang pria hebat berdiri di antara langit dan bumi. Bagaimana mungkin membalikan kekalahan dalam satu pertempuran? Dengar kata-katamu. Hari ini baru aku sadar siapa aku sebenarnya. Mohon terima hormatku satu kali. Kata-kata jenderal terlalu merendah. Segera bangkitlah, Kak Mo. Meskipun selama ini aku jarang berinteraksi dengan Kak Mo. Tetapi sikap Mo Xiong sudah saya lihat dengan jelas. Hari ini kita bisa dianggap sebagai sahabat sejati dalam kesulitan. Jika Mo Xiong tidak keberatan, mulai hari ini kita akan menjadi saudara berbeda jenis. Aku sangat beruntung bisa bersumpah sebagai saudara dengan Jenderal Guan. Ini adalah kehormatan bagiku. Tuhan di atas. Tanah yang luas sebagai saksi. Saya Guan Xiao bersedia menjalin persaudaraan dengan Yu Jiangwo. Apapun yang terjadi, saya akan setia seumur hidup. Kakak kedua. Kakak kedua. Sejujurnya, sebenarnya nama saya Yu Jiangwo. Saya berasal dari masa depan. Melintasi waktu, kan? Aku adalah orang dari 2000 tahun kemudian. Jadi kamu bisa mengetahui masa depan. Cepat beritahu aku, apakah kakak berhasil menyatukan dunia? Kakak kedua memang hebat. Tapi sudah sampai di titik ini. Kakak kedua tidak bertanya pada diri sendiri? Tidak apa-apa, harus mengutamakan dunia. Aku hanya setetes air di lautan yang luas. Baiklah. Kalau begitu, aku akan memberitahu kakak kedua. Kakak kedua kali ini ditangkap bersama seluruh keluarga. Pasti mati tanpa keraguan. Dan setelah kakak pertama mendengar berita ini, tetap saja menyerang selatan untuk menyerang Zhai Zhao. Tidak peduli dengan nasihat para pejabatnya. Akhirnya dia kalah dalam pertempuran dan meninggal. Dan rezim Li Tai akan direbut oleh cucu dari penasehatnya, Sima de Zaos, yang pada akhirnya akan menyatukan seluruh negeri. Setelah seluruh negeri disatukan, apakah rakyat dapat hidup damai? Tidak ada. Selanjutnya adalah keturunan Sima yang merebut kekuasaan dari 6 raja. Pembantaian di tengah Tiongkok. Kemudian suku asing menyerang. Dunia kembali terjerumus dalam perang selama ratusan tahun. Lebih mengerikan 100 kali lipat daripada sekarang. Kau bahkan tahu tentang ini. Mengapa tidak menyelamatkan rakyat di dunia ini? Kakak keduaku, aku adalah orang dari masa depan. Aku tidak bisa mengubah sejarah. Ah. Betul, jika aku tidak pulang, maka aku bisa mengubahnya. Jangan khawatir, Kak. Adik pasti berusaha mengubah sejarah. Adik Guan, walau usaha kita gagal. Namun Guanzhong memohon kepada Kaisar pertama. Harus menyelamatkan seluruh rakyat di bawah langit. Jangan biarkan negeri ini jatuh ke tangan orang-orang dari zamanmu. Kakakku memang seorang tokoh besar. Di masa depan, aku tidak akan membakar dupa untukmu. Siapa yang akan membakar dupa untukmu? Kakakku, sejujurnya, di zamanku, Anda adalah dewa kekayaan dan dewa perang bagi semua orang. Setiap orang sangat menghormati Anda. Semua orang datang untuk memberikan dupa kepada Anda. Bahkan saya harus memberikan 3 batang untuk Anda. Haha, Guan tertentu meninggal tanpa penyesalan. Saudara yang terhormat, dunia ini akan saya percayakan kepada Anda. Kata-kata Anda terlalu berlebihan, saudara kedua. Anda masih punya waktu untuk peduli pada orang lain. HMPH, sebaiknya pikirkan dirimu sendiri dulu. Mi Heng, brengsek itu. Sekarang kamu berada di penjara Caisang. Sebaiknya pikirkan dengan baik. Kata-kata apa yang bisa membuat kematianmu lebih cepat. Hahaha. Mi Heng. Seandainya aku tahu kau akan berkhianat, aku seharusnya membunuhmu lebih dulu. Kau pasti mengerti maksud pepatah tentang burung yang memilih tempat bertengger, kan?
Karena Dawu tidak bisa menyimpan aku. Maka aku harus mencari pemimpin yang bijak lainnya. Jangan banyak bicara. Di mana kakak keduaku? Jenderal Guan datang. Bawa Jenderal Guan. Kakak kedua. Jenderal Guan, seumur hidupmu adalah seorang pahlawan. Mengapa bisa jatuh dalam keadaan seperti ini? Ah, lebih baik begini. Kau berjanji untuk melayaniku. Aku bisa mengampunimu. Bagaimana? Guan, seumur hidupku setia pada kesetiaan. Bagaimana mungkin aku bersekutu dengan kekuasaan? Sudahlah. Jenderal Guan, kau sudah jatuh ke keadaan seperti ini. HMPH, masih bisa mengumpat dengan kata-kata yang begitu menyakitkan. HMPH, ayo pergi. Mau kemana? Hahaha. Jangan-jangan. Hahaha. Lepaskan aku. Apa pendapatmu sekarang? Neon, aku mau lompat mati. Aduh, lihat otakku ini. Bagaimana aku bisa? Guanjiang, keindahan ini, bagaimana aku bisa lupa? Biarkan dia menyambar duluan. Cepat-cepat ambil Guanjiang Jun ke sini hehehe. Biarkan Guanjiang Jun membuka matanya lebar-lebar dan melihat dengan baik. Hehehe. Hehehe tuan. Wanita ini hanya bisa dimainkan sebentar sebelum mati kasar. Mengapa tidak tahu cara menghargai kecantikan? Bisakah seseorang dibunuh seperti itu? Bersikap nekat, potong dan hancurkan, beri makan anjing. Ah, begitu kamu bisa. Ayo, ayo, putar Jenderal Guan. Hahaha. Jenderal Guan, saya tanya sekali lagi. Atau sujud dan jadi anjingku. Atau mati untukku. Haha. 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 Datang sini. Potong dia mati. Tuhan. Ardie. Apa yang teriak-teriak? Segera giliranmu. Berhenti. Putri. Putri dan rombongan datang dari jauh. Lebih baik segera pergi dari sini. Agar tidak terkontaminasi. Orang ini harus saya bawa pergi. Itu Raja dan Nona Furong di sana. Ini tidak perlu kamu urus. Apa kata-kataku tidak ada artinya? Lepaskan dia. Keluarga Guan yang setia dan berani mati dengan cara yang begitu tragis. Aku, Yu Jiangwo bersumpah akan membalas dendam untuk Jenderal Guan. Ikutlah denganku. Aku akan membawamu kembali ke Dahlia. Gunung Hijau beruntung mengubur tulang setia. Besi Putih tidak bersalah membentuk pejabat jahat. Saya masih memiliki satu hal yang harus dilakukan seumur hidup. Setelah selesai, saya tidak akan memiliki beban lagi. King Lan, kamu mau apa? Katakan pada Putri Furong. Serahkan Mi Heng. Jika tidak, negara akan hancur. Tahukah kamu di mana kamu berada? Dan dengan siapa kamu berbicara? Katakan sekali, serahkan Mi Heng. Aku King Lan benar-benar sombong. Bos, cepat berhenti. Cepat berhenti, aku akan melapor dan memanggil orang. Memanggil orang. Sungguh membuat marah. Ya Tuhan. Tim Intel sudah masuk hari kedua.
Laporkan. Raja memerintahkan untuk memanggil putri. Silakan keluar segera. Dalam catatan sejarah tertulis, putra ketiga Li Tai, Li Yinging. Li Tai telah meninggal. Dipanggil ke ibu kota. Putra mahkota Li Bu berusaha merebut kekuasaan. Memintanya untuk menyerahkan kekuasaan militer. Setelah itu, dia sepi di Zhongdu. Akhirnya dibunuh secara diam-diam. Ternyata Li Ying adalah Li Chun. Perjalanan ini adalah jalan mati. Maksudnya, pada saat ini Li Tai sudah meninggal. Ini adalah kabar duka dari Li Bu. Menjebak kerabat dekat Li Chun untuk merebut kekuasaan militer. Katakan kepada raja, di mana dia sebenarnya. Apakah kamu sudah gila? Ayahanda memanggilku ke ibu kota. Tentu saja di ibu kota, kan? Sudahlah, kembali dan laporkan saja. Cukup katakan sudah diterima. Tidak. Putri, apakah kamu percaya padaku? Kenapa tiba-tiba jadi serius? Katakan, jadi kamu mau menipuku lagi? Putri, jika kamu pergi ke ibu kota kali ini, kamu pasti akan mati. Apa yang kamu bicarakan sembarangan? Coba pikirkan, apa kamu tidak merasa ada yang salah? Ayahmu saat ini memanggilmu ke ibu kota, tapi tidak mengatakan itu tepat. Dan juga tahu dengan jelas bahwa kamu dalam bahaya. Tapi tidak mengirim orang untuk menggantikan. Saya rasa akan muncul masalah besar. Apakah kamu mengatakan ada orang yang ingin membunuhku? Jika saya tidak salah tebak. Itu adalah kakakmu, Li Bu. Dia tidak mungkin. Saya memiliki 400.000 tentara di tangan saya. Lagi pula ada ayahanda. Dia berani bagaimana? Takut masalah muncul di sini. Apa sebenarnya maksudnya? Jika saya tidak salah menebak. Ayahandamu sudah meninggal. Dan kakakmu sedang merencanakan kudeta. Apa yang kau katakan? Kau meyakinkanku. Putri, dengarkan aku. Serahkan tempat ini kepada Jenderal Cui Kai. Katakan padanya tanpa tanda harimau darimu. Tidak ada yang bisa memindahkan pasukan. Aku akan membawa 100.000 orang bersamamu menuju Zhongdu. Apakah kau ingin memberontak? Apakah setuju atau tidak? Itu tidak penting bagiku. Kamu yang paling penting. Jenderal Mo, kamu benar-benar berani. Kamu telah merencanakan sesuatu yang besar. Kamu bahkan memanfaatkan aku. Memanfaatkan aku untuk memberontak dan menghancurkan warisan ayahku. Bagus. Jika sang putri tidak mempercayai aku, kamu bisa mengikatku. Kita berdua pergi ke ibu kota. Jika ayahmu masih hidup saat ini, segera bunuh aku. Aku akan mempercayaimu sekali lagi. Sudah saatnya. Putri masih di sini berduaan. Jenderal Cui, kamu salah paham. Saya hanya sedang berdiskusi tentang hal penting dengan Putri. Apa hal penting itu? Sampai-sampai harus dibahas seperti ini. Putri memintanya untuk keluar. Saya memiliki hal penting untuk dilaporkan kepada Anda. Tak perlu berlebihan. Silakan sampaikan saja. Dia adalah orang kita. Baiklah, katakan saja. Menurut informasi, Lu Bu secara pribadi memanggil 50.000 pengawal besi untuk menjaga. Menurut pendapat saya, sang putra mahkota besar ini ingin merebut kekuasaan. Kami juga sedang membahas hal ini. Putri, saya bersedia memimpin pasukan untuk menemani Putri. Lindungi Putri Kerajaan. Tidak, kamu telah merawatku seumur hidup, seperti ayah kandungku sendiri. Sekarang Bingzhou adalah akar kami. Selain kamu, tidak ada yang bisa kupercaya. Pemimpin tertinggi. Mengapa kau lakukan ini? Tuan, Bingzhou diserahkan kepadamu. Di selatan ada Chaisang dan Wudu. Tempat ini tidak bisa diabaikan. Tanpa simbol harimau saya, siapapun tidak boleh menggerakkan kekuatan militer. Saya akan membawa 100.000 tentara ke ibu kota, melihat situasi dan bertindak. Perjalanan ini pasti banyak bahaya. Biarkan saya ikut bersamamu, Putri. Tuan, jangan menolak lagi. Paman yang sakit parah akan aku serahkan padamu. Silakan tenang, Putri. Bahkan jika aku mati, aku akan melindungi. Sakit parah Putri. Buka gerbang kota. Saya Li Ying. Ternyata kamu memiliki nama lain juga. Sejak kecil aku berperang bersama raja ayahku ke seluruh penjuru. Takut orang luar tahu. Jadi aku diberi nama ini. Bukan berarti aku menipumu. Sebenarnya, aku memiliki nama lain. Namanya Yu Jiangwo. Yu Jiangwo. Pengawal Wang Sima Dezhao menyambut besar Putri di kota. Saya datang mengikuti perintah raja bapak saya untuk mempertahankan ibu kota. Sekarang pasukan sudah tiba. Secara hakiki, saya harus bertemu raja bapak terlebih dahulu untuk pertahanan. Putri kehormatan. Raja besar sakit.
Telah berbaring di tempat tidur beberapa hari. Tidak dapat melakukan pertahanan. Jika tidak ada penjaga, saya tidak akan masuk. Yang mulia, saya jujur. Kesehatan raja semakin memburuk. Kali ini mengirim Yang Mulia pulang adalah untuk upacara tahta. Jika terlalu lama, takutnya Yang Mulia harus berpisah selamanya dengan raja. Baiklah, saya akan ikut kau masuk. Putri tidak bisa masuk. Raja adalah orang terpenting dalam hidupku. Jika tidak bisa bertemu dengannya untuk terakhir kalinya, aku pasti akan menyesal. Baiklah, aku akan menemanimu masuk. Kamu tidak takut mati? Kalau mati, kita mati bersama. Cukup, jangan sampai tersentuh emosional. Pergi sana. Kamu belajar dari siapa ini? Bukankah aku belajar darimu? Apakah kamu bisa belajar dengan baik dari aku? Silakan masuk, putri besar. Mengapa kakak-kakak itu melakukan ini? Adik bodoh, mengapa kamu datang? Kakak, kamu sedang melakukan apa? Kakak perempuanku yang baik, ayah telah meninggal tadi. Ini adalah wasiat ayah. Lihat ke belakang. Di atas ini adalah tulisan kalian. Saya tidak mengerti. Apa maksudmu, kakak? Menurut wasiat ayah, aku mewarisi tahta besar ini. Mengikuti kemauan rakyat, adik hanya perlu menyerahkan kekuasaan militer. Aku sendiri akan memberikan adik tanah, tanpa perlu khawatir tentang makanan dan pakaian. Perintah putri ini palsu. Kau ini pengkhianat. Merencanakan kudeta, mengkhianati negara. Bawa dia keluar dan bunuh dia. Ya, mengkhianati negara. Mengkhianati negara. Ayahku sebenarnya di mana? Aku ingin melihatnya hidup, dan kubahnya jika dia meninggal. Kamu seharusnya memberi hari ini, meskipun terpaksa. Kalau tidak mau, tetap harus memberi. Kakak, jika ayah raja melihatmu jadi seperti ini, dalam keadaan seperti ini, dia pasti akan sangat sedih. Jangan sebut-sebut ayah raja. Selama bertahun-tahun ini, aku telah bekerja keras dan penuh perhatian. Berapa banyak yang dia korbankan demi aku. Itu, dalam matanya, hanya ada kamu. Ayah sudah tua. Saatnya memberi jalan. Sebagai kakak tertua, apakah aku salah mewarisi tahta? Seperti yang kukatakan tadi, jika adikmu menyerahkan kekuasaan militer, kamu akan aman. Putri dan putra mahkota memiliki kebaikan dan kebijaksanaan. Mereka adalah penerus terbaik untuk negara Liao. Dan putra mahkota kedua gemar minum alkohol, dan hidup dalam kemewahan dan kesenangan. Apakah kamu benar-benar ingin menyerahkan seluruh negeri kepada orang seperti itu? Perintah itu tertulis di sana. Bukan kamu tidak bisa melanjutkan. Mengapa harus adikmu? Mengapa tidak saudara perempuanmu? Lagi pula, kalian percaya padanya? Dia hanya orang yang jangka pandangnya pendek. Dia juga orang yang sangat jangka pandangnya pendek. Nanti kalian akan merasakannya. Kalian terlalu bodoh dan naif. Siapakah kamu? Di sini siapa yang memberi kamu hak untuk berbicara? Dia adalah suamiku. Bagaimana kita bisa membahas masalah sendiri? Apa kamu punya hak untuk menyela? Putri, tolong jangan marah. Sekarang kota dalam dan luar sudah dipasang pertahanan berlapis. Apakah kamu benar-benar berpikir bisa keluar? Lebih baik mengenali situasi saat ini. Serahkan kekuasaan militer. Sementara biarkan nyawa saya tetap. Setelah semua, telapak tangan dan punggung tangan sama-sama daging. Saya percaya Raja Besar tidak akan menyakiti Anda. Saya mengikuti Bapak Raja dalam perang di selatan dan utara. Saya hanya mendengar Bapak Raja. Hari ini jika kalian ingin mendapatkan kekuasaan militer, kalian harus melewati saya terlebih dahulu. Istriku. Terlalu hebat. Sekarang bagaimana? Tangkap bajingan mulai dari Raja. Putri. Sampai sekarang kamu masih tidak mau menyadari. Kamu benar-benar percaya bisa keluar. Kalau begitu, leluhur ini akan memberi hukuman. Pangeran menantu, kirim orangmu. Tangkap dia. Apa ada yang berani? Ahahaha. Kalian hanya segerombolan kecil. Menginginkan diriku. Untungnya saat saya kembali dari Chaisang, saya membawa sedikit perlengkapan. Kalau tidak, saya benar-benar akan ditangkap oleh kalian. Ini benda apa? Ini adalah benda sakti dari rumah saya. Bagaimana, mau coba? Ahaha. Kau ini jahat sekali. Hari ini seandainya bukan untuk menyelamatkan putri, benar-benar akan aku tembak jadi sarang lebah. Hei, kau. Berani sekali melukai Jenderal Sima. Kau benar-benar. Aku sangat benci orang-orang seperti kalian yang sok berbudaya. Hipokrisi. Siapa lagi yang ingin mencoba?
Kalian semua benar-benar belum pernah melihat dunia. Sebuah pistol saja sudah membuat kalian begitu ketakutan. Apalagi bicara tentang keberuntungan dan bakat. Menurutku kalian semua hanyalah orang jahat. Adik ipar, kita semua keluarga. Baiklah. Aku hari ini hanya ingin melihat wasiat sebenarnya dari raja. Segera keluarkan wasiat yang sebenarnya, tuanku. Apa kamu merasa sedikit terlalu berani? Apa kamu benar-benar percaya bisa keluar hidup-hidup? HMPH. Aku tidak tahu apakah bisa keluar atau tidak. Yang aku tahu, hari ini siapapun di antara kalian yang berani tidak mendengarkanku, kata-kata itu pasti akan mati. Laporan. Di luar kota, berkumpul banyak pasukan yang mengibarkan bendera putri. Sepertinya mereka akan menyerang kota. Beruntung kakek sudah bersiap-siap. Ayo lihat siapa yang lebih kuat. Kita hitung sampai 3. Ambil foto terakhir yang sebenarnya, 1, 2. Kamu masih bengong ngapain? Cepat ambil, cepat. Kamu bisa mengenali wasiat ratu yang sebenarnya? Ayah sudah mengajarkanku menulis sejak kecil. Dan mengajarkanku menulis surat. Bagaimana aku bisa tidak mengenalinya? Cukup itu. Hari ini, semua yang hadir jadi saksi. Surat wasiat ini baru saja kami terima. Jika memang benar, itu berarti ini adalah kehendak Raja Besar. Jika ada yang berani tidak menuruti perintah Raja Besar, tanyakan pada pistol saya apakah setuju atau tidak. Terutama kau. Bagaimana? Apakah surat wasiatnya benar? Apakah surat wasiatnya benar? Istri yang baik bacakan dengan keras. Istri bacakan. Siapa itu? Pangeran kedua, kamu bacakan. Setelah aku meninggal, upacara pemakaman harus sederhana. Penerus tidak boleh menyusahkan janda. Akan menguburkan aku di 12 li timur Laut Zhongdu. Penerus harus merasakan kekhawatiran dunia. Harus berusaha keras untuk memerintah. Jangan saling melukai. Sekarang tahta diserahkan kepada Li Ying. Semoga kalian semua bersama-sama membantu mencapai cita-cita besar. Sekarang tahta diserahkan kepada Li Ying. Harap semua membantu mencapai tujuan besar. Hormat kepada Raja. Hormat kepada Raja, sembah Raja. Silakan bangkit semua. Ternyata, si menteri tua ini akhirnya memberikan tahta kepada Li Ying, dan bukan kepada Lubu. Ternyata kebenaran sejarah adalah seperti ini. Jadi apakah putri itu bukanlah pemegang kekuasaan di Liaodong? Patuh pada kematian Raja, perintahnya, menanamkan Raja. 2 orang dari Kementerian Upacara, si Mades Hao, ditangkap dan menunggu hukuman. Dia menjadi bos besar. Hari-hari setelah ini tidak akan mudah. Menjadi pengawal raja seperti bermain dengan harimau. Masih seekor ibu harimau. Kamu ngomong apa? Tanpa raja. Aku hanya memuji-muji padamu. Nanti pulang aku akan mengaturmu. Bagaimana? Hormat kepada raja, selamat panjang umur. Aduh, jangan bercanda. Ayo bangun. Terima kasih, Yang Mulia. Aduh. Ada apa denganmu? Hahaha. Kau tidak menghormati seni bela diri dan melakukan serangan tiba-tiba. Jangan banyak bicara, lihatlah serangan 5 cambuk petirku. Ada apa denganmu, Jenderal Yu yang biasanya penuh pengertian? Hari ini malah tidak bisa dibuka ya? Tidak ada cara. Siapa yang bisa menyangka dalam hidupku bisa membuka jubah naga? Hehehe ayo. Aku harus pergi ke istana sekarang. Ngomong-ngomong, sebutan apa yang baik untukmu ya? Tidak perlu, saya ini suka kebebasan. Orang sepertimu tidak melayani negara. Bukankah itu sia-sia? Sayang, saya hanya melayani kamu seorang. Seluruh dunia ini milik raja. Apalagi yang saya butuhkan? Ambisimu tidak kecil. Hai, aku ini orang. Tidak pernah punya ambisi besar. Raja ingatlah untuk berbuat baik kepada rakyat. Mengurangi beban pajak, mengembangkan ekonomi. Hehe. Laporkan pada kepala kerajaan. Ada seseorang bernama San Wanli yang ingin bertemu. Dia bilang mengenalmu. Biarkan dia masuk. Baiklah.
Ah, cukup bermain, sekarang urusan serius. Tuan Mo, akhirnya aku menemukanmu. Nona kecil, kau tidak mati ya? Aduh, aku penasaran bagaimana kamu menemukanku. Setelah pertempuran di Shicheng, aku melarikan diri bersama sisa-sisa pasukan kembali ke Dadu. Namun, aku tidak menyangka Yang Mulia kalah telak di Wulin. Jenderal Zhang juga meninggal dengan cara yang tragis. Sepertinya perkembangan sejarah memang datang juga. Baiklah, jangan menangis lagi. Bukankah kamu masih hidup? Tapi kamu adalah. Bagaimana menemukan saya, Perdana Menteri, dari tentara yang turun dari Caisang, mencari tahu keberadaan Yang Mulia, lalu mengirim aku membawa surat. Jenderal Wen, semoga sehat. Senang sekali mendengarnya. Jenderal Ziguan kalah di Kota Batu. Sang Suci memimpin langsung. Caisang mengalami kekalahan besar. Kini telah tiada di dunia persilatan. Liang menerima amanah tinggi dari Yang Mulia. Diberi tugas di saat genting. Semoga jenderal segera kembali. Liang pasti keluar kota menyambut. Hargai waktu, sejarah kini telah berubah. Seharusnya dia menjadi istriku yang menguasai dunia. Mengasihi rakyat seperti anak sendiri. Hanya saja, perwira Yuan Liang begitu menghargai diriku. Apa yang harus aku lakukan? Aduh, jalan satu langkah lihat satu langkah. Jika akhir terbaik adalah membagi negara dengan sungai. Jika aku bisa memfasilitasi itu, aku juga bisa menghindari konflik besar sejauh 3.000 mil. Jadi kamu tinggal saja di sini. Kebetulan saya juga tidak punya teman dari kampung halaman. Dengan adanya kamu, saya merasa lebih akrab. Mulai sekarang kamu adalah pelayan pribadiku. Jenderal, apakah Anda tidak berencana kembali ke Beijing? Menurutmu bagaimana? Saya hanya seorang pembantu, tidak tahu apa-apa. Saya hanya tahu mengikuti jenderal. Kemana jenderal pergi, saya juga akan pergi. Lalu bagaimana? Kalau saya ke toilet, kamu juga ikut ke sana? Asal ada satu kata dari jenderal. Meskipun harus mengurus kotoran, saya juga mau. Ya sudah, ya sudah. Dengar, semua ini terasa menarik. Apa yang kalian bicarakan? Sangat senang. Salam, Yang Mulia. Ini adalah Ibu, ini teman baikku, San Wanli. San Wanli adalah orang yang mengantarkan pesan untukmu, kan? Ibu, Anda memang pintar. Dia datang untuk membujukmu kembali ke dinasti Wu. Istriku, sebenarnya aku tidak memiliki ambisi besar. Orang yang paling kacau hati hanyalah kamu. Jadi, pastilah aku tidak akan meninggalkanmu. Aku melihat dia juga sangat cerdas. Lebih baik dia menjadi selirku. Istri, begitu. Tidak baik, kan? Ya, aku mencintaimu seperti tikus mencintai beras. Sebaiknya jangan. Raja. Tentara kita sudah beristirahat selama beberapa tahun. Sekarang pasukan kita kuat dan sehat. Baru-baru ini kami mendapat kabar. Liu Yu meninggal dunia di ibu kota. Penguasa Wu masih muda. Sayap masih belum sempurna. Menurut rencana hamba, seharusnya turun ke selatan. Kenapa kamu mau memukulku? Di sarang itu juga tidak bisa. Aku harus membiarkan istriku memerintah terpisah dari Wu. Baginda, saya rasa utara baru saja ditenangkan. Rakyat hidup tenang dan sejahtera. Cocok untuk mengembangkan ekonomi. Tidak cocok untuk berperang. Jika raja bersikeras untuk berperang, lebih baik terlebih dahulu bersatu dengan Wu untuk menyerang Caisang. Bagaimanapun, penguasa Wu sedang lemah. Pada akhirnya, Wu pasti akan menjadi milik raja. Meskipun penguasa Wu lemah. Namun, Yuan Liang bukanlah orang sembarangan. Menurut saya, sekarang adalah waktu yang tepat. Saat ini saya ingin mengusulkan seseorang sebagai jenderal besar. Siapakah orang ini? Sima de Zhao. Ketika raja terdahulu masih hidup, Sima de Zhao sudah memimpin pasukan dengan baik. Meskipun ada pelanggaran terhadap raja dalam urusan suksesi. Tapi orang ini pada akhirnya setia kepada Liaongku. Tidak bisa diabaikan. Apa aku tidak bisa mengubah sejarah? Seharusnya pada akhirnya tetap akan memanfaatkan Sima. Tidak, aku harus menghentikannya. Sayang, dengarkan aku sebentar. Sima ini meskipun orang yang berbakat, tapi orang ini memiliki niat yang bertentangan. Tidak bisa digunakan kembali. Mengerti? Aku cuma ingin mencoba apakah dia benar-benar berbakat. Tenang, aku tidak akan menyerahkan kekuasaan militer padanya. Istriku, kakakmu juga bilang begitu. Sekarang bukan lagi masalah kecil. Apa yang kamu katakan? Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Sudahlah. Karena kamu sudah membuat keputusan. Aku juga tidak ada yang bisa dikatakan. Sepertinya aku masih terlalu naif. Roda sejarah akan terus bergerak maju. Tidak peduli siapa yang mengendalikannya. Kenapa kamu tampak tidak fokus hari ini? Apakah Sima itu begitu menakutkan? Apa mungkin bahkan aku tidak bisa menghadapinya? Jenderal Yu, saya rasa Anda terlalu khawatir. Baiklah, semoga saja.
Cepat tidur saja. Apa yang harus saya lakukan? Apakah kita harus membiarkan sejarah berlanjut? Ayo pergi. Mo Qinglan. Sima de Xiao, sepertinya kamu tidak memiliki pertahanan sama sekali. Istriku, bangunkan dirimu. Istriku, bagaimana kamu bisa masuk? Bagaimana aku bisa masuk? Aku tentu saja membunuh semua orang di luar sana. Itulah mengapa aku bisa masuk. Membunuhmu akan membuatmu menjadi raja sejati dari Daliang. Hahaha, jangan. Ada apa? Tidak apa-apa kan? Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Yang Mulia Simadaren sedang menunggu di luar istana. Sampaikan. Hamba Sima de Zhao menyembah Yang Mulia. Bangkitlah. Hamba tidak berani. Tuan Cui KAI merekomendasikanmu kepada Yang Mulia. Apakah kamu punya rencana untuk menghancurkanmu? Saya bisa mengerahkan 4 pasukan besar dengan total 1 juta tentara ke Wudu. 4 pasukan mana? Mengirim surat ke Caisang. Biarkan dia mengirim 200.000 tentara dari timur ke barat. Kemudian perintahkan jenderal yang menyerah dari Wu, Mengfen, untuk membawa 200.000 pasukannya. Masuk ke Wudu dari Jiangzhou. Perintahkan Raja Damocles untuk mengerahkan 200.000 tentara ke Wudu. Raja dan Jenderal Pai memimpin 400.000 tentara. Masuk ke Dadu dari Gansong. Dengan demikian, meskipun Yuan Liang memiliki kemampuan luar biasa, kamu tidak akan bisa lolos dari bencana. Semoga semuanya baik-baik saja. Terima kasih, Raja. Raja mengizinkanmu untuk mendapatkan kembali jabatanmu. Menjadi Gubernur Caizhou. Partisipasi dalam pemerintahan. Jenderal Cui KAI. Saya perintahkanmu untuk memimpin 400.000 tentara Huben menuju ibu kota. Saya akan melaksanakan perintah. Yang Mulia. Apakah ada yang ingin Anda bicarakan, Jenderal? Saya mohon izin untuk ikut berangkat bersama Tuan Cui KAI. Aduh, mohon maaf, karena aku tidak bisa menghentikannya. Aku hanya bisa kembali dan melanjutkan tugas angkatan udaraku. Aku tidak tega melihat masa depan Jincheng yang hancur. Aku mencintaimu, tapi seperti yang dikatakan Jenderal Guan, seorang pria sejati harus mengutamakan negara. Benar. Apa aku tidak bisa pergi? Apakah kau juga berharap aku tinggal di istana, bergantung pada orang lain? Aku melindungimu. Siapa berani mengatakan tentangmu? Misimu adalah melindungi negara ini. Apakah kau bersedia meninggalkan misimu dan pergi jauh denganku? Laporkan kepada 3 tentara bahwa persiapan telah siap. Aku mengerti. Kau pikir dengan pergi ini, kau tidak akan pernah kembali lagi? Kau percaya bahwa aku bisa membunuhmu sekarang? Kau bukan lagi Putri Li Chun yang dulu. Kau adalah raja seluruh Liaodong. Saat hari persatuan dunia tiba, aku pasti akan kembali menua bersamamu. Tapi aku harus menyelesaikan misiku. Kini 4 jalan tentara. Apa yang menjadi angkatan bersenjata kita? Jenderal Zhao Ke, saya adalah bawahan. Jenderal Wang Wei berada di sini. Kalian berdua akan memimpin 10.000 tentara menuju Wuling. Hanya bertahan tanpa menyerang. Mengerti? Jenderal MAG berada di sini. Keluarga Damok selalu tunduk kepada Anda. Anda harus pergi sendiri. Pastikan untuk meyakinkan mereka dengan kata-kata. Jelaskan dengan logika. Aku akan menulis surat lagi ke Meng Fen. Berikan dia sebagian tanah. Dia pasti akan mundur dan mematuhi perintah. Ya, beritahu dia. Katakan saja Mo Qinglan ingin bertemu. Ini surat dari Menteri Agung. Menteri Agung sedang berkonsultasi tentang urusan penting di istana. Tidak ada yang melihat. Jenderal Zhao. Jenderal Mo. Akhirnya kamu kembali. Jenderal, perhitunganmu benar-benar akurat. Sayangnya Jenderal Zhang sudah tiada. Ah. Hidup di dunia. Siapa yang tidak akan mati? Saya sudah tahu tentang Jenderal Zhang. Jenderal Zhao tidak ada. Ngomong-ngomong, di mana Perdana Menteri? Bawa saya menemui Perdana Menteri. Baik, ayo pergi. Saya yang akan membawamu. Saya akan memimpin 10.000 tentara untuk menghadang. Terakhir satu dikirim ke Jenderal Wei. Menteri-menteri. Kau lihat siapa yang datang? Kau lihat siapa yang datang? Itu petinggi Mo. Menteri. Benar-benar membuat Liang Chao merindukanmu. Segera persiapkan makanan dan minuman. Sambut Tuan Mo dengan baik. Tunggu sebentar. Jangan minum dulu, Menteri. Mari kita bicarakan strategi untuk mengusir musuh. Apakah Tuan Mo bukan seorang pelobi dari Liaodong? Menteri terlalu khawatir. Mengapa pelobi harus lewat jalan kecil? Lalu bagaimana dengan Raja Lia?
Saya sebelumnya sudah berjanji kepada Jenderal Guan, harus membantu Perdana Menteri menyelesaikan urusan besar, juga untuk kedamaian rakyat di seluruh dunia. Raja Liao juga bisa dikatakan sebagai tokoh terkenal di zamannya, dan juga suami dari Nona Mo. Apakah Nona Mo dan Raja Liao sejak dulu sulit untuk memilih? Karena Nona Mo sudah datang, mari kita berdiskusi bersama tentang strategi melawan musuh. Menteri Surya tidak perlu khawatir tentang pasukan utama militer Liao Dong. Saat ini adalah musim panas, hujan lebat terus-menerus, jalanan menjadi lumpur yang sulit dilalui. Menteri Surya hanya perlu memastikan Jenderal Wei bertahan, dan musuh dapat dikalahkan. Setelah Bapak Enda pergi, Jenderal Zhang selalu memikirkan Anda setiap hari dan malam, terutama almarhum Jenderal yang memiliki Divine Artifact, almarhum Jenderal selalu memikirkannya. Sekarang diserahkan kepada Jenderal Zhao, tanpa henti. Saat ini telah dibuat puluhan Divine Artifact, tetapi bagaimana menggunakannya? Tidak ada yang tahu. Menteri tenang saja, saya datang untuk urusan ini. Dada tegak. Kalian adalah pilot Angkatan Udara andalan saya. Ya, Tuan Perwakilan. Angkatan Udara Kerajaan Anda akhirnya telah saya latih. Wasiat mendiang Kaisar adalah merebut kembali kekuasaan. Tentara kita sudah beristirahat selama beberapa tahun. Saatnya untuk berperang ke utara. Dari sudut pandang saya, kekuatan kami dan tentara Liao sangat berbeda. Lebih baik tidak berperang. Sejak zaman pendahulu kita, negara kita telah berperang bertahun-tahun. Rakyat sudah sangat menderita. Sekarang kita bisa bernafas berkat kondisi geografis Yizhou. Tidak seharusnya kita memulai perang. Mr. Mo, Anda datang dari Liao Dong. Tentu saja Anda mengenalnya dengan baik. Silakan ceritakan. Menteri Agung, menurut pendapat saya, Liao Dong sangat luas. Dengan jutaan tentara, dan ekonominya berkembang pesat. Menyerang Liao Dong memang bukan pilihan yang baik. Namun, saya rasa strategi Menteri Agung tidak salah. Kami harus menyerang untuk bertahan. Kalau tidak, dalam beberapa tahun, kita semua akan menjadi domba-domba yang siap disembelih. Namun, saya menyarankan Menteri Agung untuk mengubah strategi. Saya bisa menaklukkan Chaisang terlebih dahulu. Setelah menyatukan selatan, kita bisa membagi wilayah dengan sungai. Mendukung pihak kami. Saat ini, Liao Dong sangat kuat. Kekuatan saya dibandingkan dengan Chaisang. Jika saya berperang melawan Chaisang, Chaisang akan meminta bantuan ke Liao Dong. Maka pasukan kita tidak akan bisa saling mendukung. Wakil Menteri tidak tahu. Saya mengenal lama si Ma dan istri saya. Jika kita menyerang Chaisang sekarang, mereka tidak akan mengirim pasukan. Karena mereka juga ingin melihat pertarungan di atas gunung. Melihat kita saling melukai. Tapi mereka salah. Karena sekarang kita memiliki pasukan andalan. Yang bisa menguasai Chaisang dalam beberapa hari. Dikenal sebagai Blitzkrieg. Menteri, akhirnya saya menemani. Kata yang mulia sangat tepat. Perang Ganyo. Hanya dengan pesawat satu bisa mengusir pasukan Liao yang berjumlah puluhan ribu. Dengan skala angkatan udara saat ini, kami sangat yakin bisa merebut kembali Chaisang dengan cepat. Mohon izinkan kami memimpin pasukan ke medan perang. Para penasehat yang dulu ikut ke Daidu bersama Kaisar dahulu, semua berasal dari keluarga Jiangzhou. Menyerang Chaisang juga untuk merebut kembali akar kami. Begitu utara dan selatan memisahkan kekuasaan, kita akan memiliki keyakinan penuh untuk bernegosiasi, memperoleh waktu untuk beristirahat. Tuan Mo memang sangat bijaksana. Bahkan memperhatikan kepentingan prajurit dengan sangat jelas. Kalau begitu, aku angkat kamu sebagai Jenderal Besar Penakluk Selatan, Xiao Kawei Fujingjian. Kamu berdua memimpin 300.000 tentara. Kirim pasukan ke Chai SNG. Saya menerima perintah. Menghadapkan laporan kepada Raja Besar. Tentara kita telah menaklukkan Chai CNG hanya dalam 3 hari. Ternyata Yu Guiji begitu cepat. Raja Besar, saya dengar bahwa tentara kita memiliki senjata baru. Namanya pesawat terbang. Benda ini sangat menakutkan. Pada pertempuran Ganzhou, kami menderita banyak kerugian. Tidak ada cara untuk mengatasinya. Jika dilihat seperti ini, kami dalam bahaya. Awalnya kami berharap mereka akan saling merugikan. Memberi kita belalang menangkap cicak. Namun tidak disangka kini kita menjadi ikan di atas papan. Saat ini kita telah kehilangan keunggulan terbesar kita. Apakah ada cara untuk memecahkannya? Raja, bagaimana jika kita menulis surat kepada Kaisar Wu untuk membagi sungai utara dan selatan, agar tidak saling mengganggu? Hanya bisa begini sekarang. Kaisar, saya memiliki strategi untuk mengalahkan pasukan Jenderal Sima. Jika Anda berpikir bahwa saya harus meminta bantuan dari Jian Kuo, itu tidak perlu. Saya sangat mengenal orang ini. Dia secara naluriah tidak menyukai kita di Liao Dong. Bukan pasti. Kaisar, Wang Lama adalah istri pengantin pertama Jenderal Yu. Bisa setidaknya satu surat perpisahan. Tidak bisa. Tolong dengarkan saya, Raja. Meskipun 5 tentara telah menang besar, tetapi mereka pada dasarnya tidak memiliki harta seperti kita. Mereka juga membutuhkan waktu untuk pulih. Raja dapat memberikan kebaikan ini kepada saudara kelimanya. Untuk membentuk persahabatan dengan Qin dan Jin. Dalam 5 tahun,
Tidak ada serangan satu sama lain. 5 tahun ini adalah waktu yang bisa diterima kedua belah pihak. Dan jika perkembangan militer Wujun saat ini terus berlanjut, dalam setahun mereka bisa maju ke utara. Kita tidak akan memiliki pertahanan apapun. Itu tidak menjadi masalah. Tapi bagaimana dengan 5 tahun kemudian? Tuashi ada satu pasukan. Disebut Ye Fujun. Pasukan ini adalah pasukan khusus yang telah Tuashi latih selama bertahun-tahun. Operasi rahasia. Mencuri informasi. Tidak ada yang tidak bisa. Tuashi dapat mengirim pasukan ini untuk mencuri gambar pesawat Dawa. Dengan kemampuan produksi kami di Daliang. Meskipun sulit untuk mengatakan siapa yang akan menang. Dalam merebut kembali negeri-negeri selatan ini, para jenderal telah berjasa luar biasa. Saya di sini ingin mengucapkan terima kasih kepada mendiang Kaisar. Dan semoga beliau merasa lega di surga. Setelah pertempuran ini, negeri-negeri di selatan harus bangkit dan memperkuat diri. Kembali memproduksi. Bersatu padu. Memberdayakan rakyat. Tunggu pasukan kami untuk bangkit kembali. Mengambil alih seluruh negeri. Menyelesaikan keinginan almarhum Kaisar. Keberhasilan dalam pertempuran ini adalah milik Jenderal Mo. Jika bukan karena Jenderal Mo, pertempuran ini tidak akan berjalan semudah ini. Wah, Tukang Sakti dan Jenderal Guansang. Karena jatuhnya Dan Cheng, aku bersumpah untuk membalas dendam. Sekarang kita juga bisa membalas dendam bagi mereka. Untuk penasehat kepala. Surat baru saja dikirimkan oleh tentara Liang. Liao Dong datang untuk bernegosiasi perdamaian. Dulu begitu angkuh. Sekarang malah takut. Besok aku akan memimpin pasukan menyerang ke Zhongdu. Menangkap Li Ying hidup-hidup. Ikat istri prajurit Mo untuk dia. Kalian ini sekumpulan pengecut. Di saat seperti ini masih bercanda denganku. Surat ini mengatakan dalam 5 tahun tidak saling menyerang. Menurutku ini hanya taktik menunda. Bagaimana pendapat Jenderal? Sebenarnya, memerintah dari seberang sungai juga cukup baik. Meskipun, aku tidak tahu apa obat Sisima yang jahat itu. Tapi aku harus adil, kan? Lagi pula, Anda adalah istriku. Aku pikir yang dikatakan sang menteri adalah benar. Jika demikian, maka saya akan menjawabnya. Hanya saja Sima de Zhao licik dan cerdik. Harus diwaspadai. Jenderal MA, setelah Anda kembali. Setiap tahun membawa pasukan berpura-pura menjadi orang Moko. Kadang menyerang utara Wei Cheng, agar mereka tidak tenang. Saya akan menjalankan perintah. Dalam 5 tahun. Tunggu hingga pasukan kami bangkit kembali. Saat tentara kuat dan kuda tangguh, akan saya ratakan Liao Dong. Kalian siapa? Nanas. Ada orang? Mana ada pembunuh? Nanas. Nanas. Sepertinya, situasi Ma yang mencuri desain kita. Jika demikian, Tuan Mo, apakah kita dalam bahaya? Benar, menurut perkiraan mereka. Percaya setelah 5 tahun pasti bisa membuat lebih banyak pesawat. Sepertinya kita harus segera merencanakan utara. Jika sekarang kita melakukan penyerangan ke utara, apa saja hambatan kita? Tentara veteran tidak banyak, pelatihan prajurit baru tidak cukup. Yang lebih penting adalah jalur di Shu belum diperbaiki. Persediaan makanan juga tidak cukup. Kalau begitu, maka kita ambil jalan lain. Apakah Tuan mau memiliki rencana yang baik? Apakah ada kepastian untuk membuat kapal perang yang lebih maju? Tapi kita membutuhkan lebih banyak bahan. Waktu juga akan lebih lama. Tuan Mo tidak perlu khawatir. Saya akan mengerahkan seluruh kekuatan negara untuk membantu. Salam Tuan Mo. Kalau begitu, saya akan mengandalkan Perdana Menteri. Kami bekerja keras. Dengan segala daya upaya. Harus melanjutkan perjuangan. Tidak menyangka Tuan Mo juga begitu berbakat. Sayangnya saya tidak belajar pertanian. Seandainya bisa memecahkan masalah padi hibrida, masalah pangan pasti teratasi. Ah, lupakan saja. Mari selesaikan masalah yang ada terlebih dahulu. Hanya dalam waktu 2 tahun, dengan dukungan dari 5 dinasti, telah memproduksi banyak senjata, dan mengangkat sebagian angkatan bersenjata, dan pesawat tempur baru juga sedang dalam pengembangan. Ini benar-benar luar biasa, Jenderal Mo. Tidak hanya bisa mengenai setiap tembakan, masih sangat praktis. Lebih baik daripada tombak panjang saya. Hei Jenderal Zhao sekarang telah menyediakan senapan serbu untuk kalian. Senapan dan granat juga ada.
Itu karena rancangan senjata kami tidak disita oleh orang lain. Kalau tidak, senjata bisa dibobol. Saya tidak ingin melihatnya. Pemandangan pasukan 8 negara memasuki Beijing terulang kembali. Sekarang kita perlu menyelesaikan masalah cetakan elektronik. Meskipun teknologi kita masih belum mencapai 2 nanometer. Tapi selama kita bisa memproduksi chip, kita bisa membuat pesawat menjadi cerdas. Apa yang kamu butuhkan? Ayam, bebek, babi, domba. Kita bisa mencari cara. Jenderal Zhao, menurutmu di mana yang paling sejuk? Di dalam ruang bawah tanah. Ayo tinggal di sana. Baik, cepatlah pergi. Potong. Laporkan. Tentara Liao telah menyerbu Ganzhou di bawah perlindungan Angkatan Udara. Ganzhou telah jatuh. Di mana Jenderal Wei? Jenderal sudah gugur. Apa? Perdana Menteri tidak menyangka hal yang paling dikhawatirkan akhirnya terjadi. Sekarang, pesawat tempur Liao jelas lebih banyak daripada kita. Situasi sangat berbahaya. Perdana Menteri, Jenderal. Musuh mulai menyerang. Perdana Menteri, kesempatan kita masih ada, dan kita butuh waktu untuk memproduksinya massal. Kita masih bisa bertarung melawan musuh sekarang. Hanya saja, kita tidak tahu apakah bisa bertahan 3 bulan. Perdana Menteri, bagaimana jika kita lakukan ini? Saya memimpin Angkatan Udara untuk berperang melawan mereka. Perdana Menteri menyerang pasukan darat, memberikan waktu untuk pengembangan pesawat. Hanya butuh 3 bulan. Kita bisa memiliki 50 pesawat tempur baru. Baik, Zhang Zichang, Jenderal. Zhao Ke, Jenderal. Wang Wei, Jenderal. Kau tunggu semua prajurit mempertahankan benteng. Pastikan membantu Jenderal untuk mendapatkan waktu yang cukup. Hamba laporkan kepada Raja, Yuan Liang tidak pernah menyangka. Tentara kita bisa melaju seperti angin. Hamba telah mengirim 200 pesawat baru ke garis depan. Bagus, harus cepat sedikit. Kali ini Raja ingin melihat sendiri Dai Cheng runtuh. Menangkap Yu Jiangwo dan Yuan Liang hidup-hidup. Saya mematuhi perintah, sekarang tentara Liao sudah berada di depan kota. Kita bersumpah untuk melindungi jalan besar hingga mati. Jika ada yang menyerah, bunuh. Jika ada yang berkhianat, bunuh. Jika ada yang melanggar perintah militer, bunuh. Jenderal Wang Wei, kamu memimpin pasukan untuk mengawal Yang Mulia ke kota selatan. Tidak boleh menjanjikan perintah. Tiga bulan telah berlalu. Semoga Jenderal mau tidak ingkar janji. Kepala Menteri, cepat pergi. Selama masih ada Gunung Hijau, tidak perlu takut kehabisan kayu bakar. Saya bersumpah akan hidup dan mati bersama Wu Besar. Kepala Menteri, Kepala Menteri. Pesawat tempur baru memiliki keunggulan besar di udara. Angkatan kita berhasil menghancurkan semua pesawat tempur tentara Liao tanpa kerugian. Sekarang Jenderal mau memimpin Angkatan Udara kita menyerang Liao City. Bagus, bagus, bagus. Haha. Yu Jiangwo, kali ini kamu benar-benar bermain besar. Raja, ada masalah. Pesawat musuh sudah terbang ke kota timur. Kita tidak bisa bertahan lagi. Kekuatan kerajaan Liao kini sudah hilang. Cepatlah mundur, jika tidak terlambat. Ya, Yang Mulia, cepatlah mundur. Kalian pergi saja. Raja ini ingin bersama-sama dengan Liao menghadapi nasib. Kalian semua pergi saja. Raja ini ingin bersama-sama dengan Liao menghadapi nasib. Hahaha. Aku bisa menyerang Liao Dong sendirian. Sayang. Sayang. Suamiku, kamu sudah datang. Maafkan aku, sayang. Maaf, aku tidak menyangka akan seperti ini, sayang. Yu Jiangwo. Aku sudah mencoba membunuhmu 3 kali dan gagal. Tak kusangka akhirnya kamu yang menang. Tidak, sayang. Aku yang kalah. Aku yang kalah darimu. Apakah kamu masih ingat masa kamu dikurung ayah di penjara? Masa kita menggambarkan masa depan yang indah bersama? Tentu saja aku ingat. Sayang sekali. Aku tidak bisa menunggu kamu. Sayang.
Sayang. Sayang. Sayang. Roda sejarah, tidak peduli seberapa banyak aku mencoba untuk mengubahnya. Akhirnya tetap akan kembali ke jalurnya. Seperti pencuri Tuasima itu. Akhirnya juga akan membunuhmu. Pada akhirnya seluruh Jiuzhou akan menderita. Aku tidak bisa. Aku tidak bisa mengubah semua ini. Tapi aku mencintaimu. Aku segera turun. Dan tidak akan mempedulikannya lagi. Aku mencintaimu. Sepertinya aku telah bermimpi sangat lama.